damage outputnya besar. Wah, ini dia Om. Sudah muncul di layar kita. Ada Drian dan juga Rainbow. Lalu ada Burst dan juga Ripo. Beserta saat lagi ada Sans dan juga Matt. Dilanjutkan ada Cewek dan juga Brans. Dan juga ada KYY beserta dengan Keyboy. Ulala. Jadi dimanapun Sonic kalian berada, dimanapun Bigot Troopers kalian tinggal, kalian stay. Waktunya langsung nongol di kolom komen dan berikan dukungan kalian. Karena untuk sekarang kita lihat saja bandnya sudah jatuh. Ada Eve Benedetta untuk Bigot Alpha dan juga Angela sejauh ini. Oke, masuk ke band Epic sekarang ya. Mana semangatnya, keluarin semuanya komentar DJ sama semangat semuanya. Gimana Pak Bulung? Semangat Pak Bulung? Sudah pasti lah Pak ya, sudah pasti kita bagaimana melihat dari kedua tim ini untuk apa ya? Langsung menyaksikan hero-hero seperti apa aja yang mereka ban, hero-hero seperti apa aja yang akan mereka ambil. Ada Matilda sekarang yang udah dihilangkan. Sementara untuk Bigotan apa? Siapa lagi yang akan langsung dieksekusi agar tidak bisa berlaga di game yang pertama? Balik ke omongannya mau apakah Jauhead atau Joe yang akan di-ban kali ini? Karena itu bakal jadi perebutan. Kalau mereka first pick dari Bigotan Alpanya ya, karena mereka juga pengguna dari dua hero terus kayaknya nggak bakal di-ban deh kalau menurut gua ya. Nggak bakal di-ban. Mungkin nanti Onyx yang akan nge-ban, entah itu Jauhead lah, entah ini atau memang sama-sama dilepas aja. Dan ternyata untuk sekarang, mereka ada ini agar ada satu hero lain yang terlepas ya harusnya. Yes, karena kalau dilihat sekarang ada Pakito. Iya, Pakito. Yes. Yang win rate-nya itu tinggi juga di MPL sekitar 70% dan sekarang ini udahlah bagian Onyx Esports untuk nge-ban hero ketiga mereka. Alright, dan let's see sekarang dengan nggak adanya Jauhead sih, gue rasa cowoknya di sini masih bakal bisa dilepaskan sama Onyx Esports, tapi mereka juga harus berhati-hati karena dengan mengandalkan Sans. Ini Digistrat bakal ngeselin tapi cowoknya dibuang. Mereka gak mau ngontes sama sekali. Dua hero ini, dua key hero. Langsung diamanin aja biar supaya nggak ada resiko yang terlalu besar ya Om Awa ya. Betul. Apakah Pakito langsung di first pick oleh Bigot from Alpha sekarang? Terbuka dengan cukup lebar. Pakito dan Glue. Masih ada Uranus. Gue rasa Glue ya. Yes, Glue bukan menjadi optional sih. Bukan mahal banget kalau terlalu mahal. Iya. Yes, kita akan melihat prioritas tertinggi untuk hero sekarang dari BTR. Siapa? Rafaela. Pakito sih kalau aku bilang. Pakito juga masih lepas sejauh ini. Kemarin mereka menggunakan Pakito di game yang ketiga. Betul. Dan mereka berhasil memenangkan pertarungan untuk melawan Alter Ego ya. Yes. Iya, karena setupnya dari seorang Pakito ini bakalan berefek banget untuk teamfight ke depannya kan. Yap. Tapi Ranger ternyata. Oke. Nah, it's fine. Sekarang kita mungkin akan melihat bagaimana jungler dari masing-masing tim. Oke. Junglernya udah diamankan tahu. Bigotan Alpha, Brans lebih dikenal sangat-sangat luar biasa jagonya dengan Marksman. Betul. Tapi belum teruji klinis untuk Assassin-nya. Assassin. Sementara Sans bisa dibilang Assassin dia makan. Magical damage seperti Harley juga mungkin Brans juga bisa menggunakan hero tersebut ataupun masih mahir menggunakan hero tersebut. Contoh-contoh hero-hero yang seperti itu juga dari menggunakan magical damage dan juga sama-sama pengguna marksman. Betul. Inilah yang akan kita lihat bagaimana kedua tim ini akan beradu positioning, akan beradu keputusan, akan beradu decision makingnya. Sementara kalau kita lihat dari Onyx Esports sendiri sudah mengamankan Pakito dan juga Popol dan Kupa. Ini seperti yang tadi Om Wawa bilang, Pakito sudah turun sekarang karena dari Bigotan Alpha melepaskannya Pakito dan menggantinya dengan Granger. Ya, apakah akan ada Glue sekarang? Kalau BTR mau coba buat mainin strats mereka seperti yang kemarin ya. Selina, Barat. Blue dan Barat. Selina dan Barat. Yes, Barat buat ngelawan Pakito. Oke, dan juga ada Selina untuk Open Vision dan juga 11-12 dengan Popol Kupa. Tadinya kuat banget sih kayaknya untuk Bigotan Alpha ya. Yes, mereka bisa main early. Di mid game-nya juga mereka masih akan bisa mengandalkan Barat. Yap. Oke. Barat, satu hero yang digunakan oleh Onyx, yang digunakan oleh Boots. Tapi untuk sekarang diambil. Yes, walaupun masih dalam keadaan puasa nih, memang dinosaurus kan tidak ya. Dia tetap bisa makan kalau siang-siang Om. Dijadiin tajil sama dia semuanya ya. Bukan dinosaurus kayak Pak. Ini apa ya? Dinosaurus, salamander atau apa sih dia nih ya? Kadal apa gitu bebas dah. Lihat lidahnya udah keluar aja tuh. Kalau lagi kecil, kalau Barasnya lagi kecil, gua kesian Om. Lucu masalah ya? dia nampol pakai lidah, kan ntar kebas ya lidahnya ya gitu. Kalau udah gede kan enak, nginjek ya. Nginjek. Injekannya sih bakalan serem banget sih ya kalau misalkan udah full stack ya. Apalagi kalau misalkan dari tim Onyx sendiri ada Glue. Yap, langsung gede badannya. Langsung gede. Dapat nutrisi yang penuh banget ya. Yes, dan Digi dibuang Onyx Esports. Tidak ingin diganggu junglernya, Harley. Digi feeder. Iya.
Harley-nya bakal yang main apakah cewek? Atau kita akan melihat Suns dengan Harley-nya dia juga? Karena 11-12 Suns adalah satu tipikal player yang sangat suka untuk farming dari arah jungle. Oke. Tapi dia juga bisa sebagai kayak assassin lah buat timnya dia kan. Kita tahu banget Harley bisa lompat dengan cepat mungkin untuk masuk ke backliner buat bisa dapetin satu orang. Cuman yang jadi misteri di sini nanti bagaimana nanti selinanya dengan trapnya dia bisa open vision untuk Bigetron Alpha yang bisa kayak ngelihat terlebih dahulu ini Harley mau kemana, dia gerak kemana. Ya kalau menurut aku nih Harley-nya bakal digunakan oleh cewek sih Om. Cewek ya? Cewek. Cewek, makanya dia jungler kan tadi di Iya, lane prediction. nggak bakal digunakan oleh cewek dan kemungkinan ya waktu di regular season pernah keluar yang kayak tadi. Oke. Suns-nya aja di god lane lalu ceweknya ada di jungler. Tapi ternyata kita semua digocek. Oke. Masih berada tetap di god lane. Mungkin Oke, kalaupun oke. nanti Harley-nya ada di god lane, di tengahnya juga dan masih ada satu magical damage lagi yang bisa digunakan entah di XP lane-nya, Boots dengan Alice-nya kita juga sering melihat. Boots dengan Esmeralda-nya masih sering juga kita lihat gitu. Oke, dan last ban untuk Bigetron Alpha, Kaja juga sudah dibuang oleh Bigetron. Estes lebih ke arah kayak gak mau ada combo Estes barat. Yap. Kayak Capek Om, dia udah resilient, sudah stack 25, di heal lagi. capek. Darah penuh dan kalau menurut aku sendiri ngelihat Harley yang ada di Onyx Esports, bukankah itu seperti makanan enak untuk Barat kalau misalkan lagi maju ke depan dengan space trick-nya? Bisa kembali ke belakang juga sih. Oh, Jadi iya. sebenarnya masih ada waktu untuk Harley untuk kabur kembali ke belakang. Cuman ya balik lagi ini timing yang bakal harus presisi banget. Ada Onyx Esports gak boleh sembarang buka juga karena kayak tiba-tiba dia lagi space escape ke depan ada Iya. injak trap atau Betul. mungkin kena abyssal arrow. Itu mahal banget nanti buat Onyx sendiri dan mereka punya kesempatan buat dapetin satu. Beleric. Oke, so, Oke. Seperti ya cewek yang Cewek. jadi Beleric. cewek Betul. Beleric udah fix. Udah kayaknya. fix sudah. Fix cewek Beleric. Dan bakal main Suns-nya di bakal gold. menggunakan Harley. Hmm. Oke. Ini pusing kan pala kita kalau udah dua tim ini yang main gitu. Iya, maksudnya draft mereka berani banget. Lu bisa lihat dari Onyx Esports ini, mereka belum terlihat siapa yang sebenarnya bisa memberikan konstan damage sampai dengan late game. Yes, ada Harry sebagai junglernya, tapi itu lebih ke arah burst. Bukan konstan damage seperti marksman milik Granger. Bisa Iya. basic attack juga Dan- gede damage-nya. Hmm. Bisa kasih dead sonata juga dari Yap. belakang. Jadi, masih kurang satu damage sebenarnya buat Iya. Onyx Esports. Dan kayaknya kurang magic gak sih? Kalau- Apakah bakal kalau- ada Kagura? Itu dia dan Takagura. Chang'e pun Chang'e, masih terbebas sampai betul. sekarang. Nggak ngevarsha sih. Udah cukup banyak sih. Kita udah sering melihat juga. Ini masalah kita ragu nih. Misalnya entahlah ada Chang'e yang diambil. Siapa yang akan menggunakan Drian kah? Oke, tapi untuk Atau Bigetron cewek. Alpha yang terakhir di pick udah Baxia dan juga Harith. Oke. Cuman kalau ngelihat dari Harley yang nanti kemungkinan dipakai sama Zans ya. Apakah itu akan bisa melawan Granger-nya dari Bigetron Alpha mengingat dari Harley sendiri ini untuk melihat Bigetron Alpha front line-nya tebel juga loh. Mungkin agak sulit nggak sih untuk masuk ke belakang dengan adanya Baras dan juga Baxia? Ya, gue setuju banget sih karena Barat Baxia ini dua hero typical tank Iya. dan bisa memberikan damage juga. Jadi untuk front lanernya ini udah tebel-tebel banget. Dan untuk kontes di bagian depan kayaknya dari Onyx mereka agak sedikit sulit. Kecuali mereka punya satu hero yang bisa nge-burst down Barat dan juga si Baxia. Additional damage Wow, dan itu dia jawabannya sudah keluar. ada Lunox. Jawaban dari langsung. segala jawaban. Baik. Lunox menjadi pick terakhir dari Onyx Esports sendiri dan 2 kali di pick dengan win rate-nya 100%. Pertanyaan-tanya Dari kita Lunox. dari tadi Iya, hero ini- seperti apa ya? Ya antara Kari atau Lunox sih Bang. Iya kan? Kari di otak kita Kari, tapi Kari kalaupun diambil ya Susah gitu. susah Pak. Ya kan, yo wes lah kalau begitu ini dia 5 hero dari masing-masing tim udah langsung diamankan. Tapi menurut Om Wawa dari kedua hero ataupun kedua tim tadi dari drop and pick-nya, Om Wawa lebih kemana nih Om? Kalau aku lebih ke BTR sih karena Lebih mereka ke punya BTR. constant damage. Oke, lebih ke BTR. Sementara Choji Kalau aku lebih ke BTR sih. lebih ke dua Iya. untuk BTR. Berarti kalau Pulung sering lihatnya kayak penasaran gitu sama Onyx nih dengan adanya Beleric yang bisa dibilang juga ya kita tahu lah make a play juga sangat-sangat luar biasa hero ini. Kita akan melihat aja bagaimana kontribusi dari masing-masing hero untuk berlaga langsung di lane of down antara Onyx Esports versus Bigetron Alpha. Oke, masuk ke in game-nya kita sekarang maju aja ke mid-nya. Kalau kita lihat dari mid sudah ada Key, Brands dan juga Rainbow. Dan sementara kalau kita lihat dari mid-nya seorang Onyx ya. Yap.
Masih santai dulu aja, Masih ada Burst santai. yang menggunakan Pakito sekarang, lalu ada Mat yang menggunakan apa ya? Harit yang Harit. langsung bertemu juga dengan adanya satu hero yang seperti pepohonan, yaitu Beleric. Dan kalau kita lihat sini Keyboy sudah mulai mengganggu dari pergerakannya seorang Bran sedikit demi sedikit. Seenggaknya dari Onyx sendiri sudah ngebuka vision yang lumayan luas ya. Yap, itu kita lihat aja dari Onyx Esports di bagian atas udah ada pergerakan yang lumayan cepat dari dua hero sekaligus. Sementara di bagian bawah dari Boots-nya udah mulai mendapatkan sebuah inisial yang langsung dilakukan. Ada 1, 2, 3 hero yang langsung terlihat. Ada satu lele yang langsung lewat di bagian belakang punggung seorang petinju ini, untungnya masih belum terkena Abyssal Arrow. Balik ke top lane kita lihat di sini antara Matt dan juga cewek, di mana dari tadi Keyboy juga nggak pernah mau mundur, masih mencari-cari di mana posisi dari Bigetron Alpha player-playernya. Dan kalau misalkan dilihat dari Selena seorang Rainbow juga masih setup dulu visionnya, masih mengeluarkan lelenya perlahan demi perlahan agar bisa memberikan keuntungan sedikit lebih banyak kepada Bigetron Alpha. Yap, dan itu dia purple buff-nya pun udah langsung diamankan. Sementara Ripo badannya layaknya Agumon udah semakin besar, berwarna kuning keemasan. Sudah santai melemparkan misil expertnya, untungnya belum ada yang jatuh ke arah pelukan dari Ripo. Iya, Denos welcome tapi sudah available untuk sekarang ya. Apakah nanti akan ada yang ditelan di bawah menit kelima? Dan kalau kita lihat dari Harley-nya seorang Sans di sini sepertinya untuk coba untuk mundur sudah dulu. terjadi tabrakan sepertinya. Sementara itu di bagian belakang ada Abyssal Arrow langsung nancap dan first blood ya. Udah diambil lewat Popol Kupa. Namun untuk kali ini udah ada Detonas welcome langsung aja diputar, dijilat, dilepehin, ditabrakin karena dindingnya. Pakito pun langsung meregang nyawa. Sementara itu untuk Harley masih bisa bergerak bebas, masih bisa menggocek untuk bisa kabur dari area tersebut. 2 kill untuk modal awal dari Bigetron Alpha yang sangat baik sekali ya. Dan kalau misalkan kita lihat dari sini Keyboy-nya sudah mulai maju lagi dengan kupanya. Sementara kalau kita lihat di belakang, sayang sekali dari seorang Brans harus terkena kepungan yang sangat-sangat fatal. Dan kalau kita lihat dari seorang Ki, sedikit darahnya masih bisa bertahan. Tidak, ada execute yang dikeluarkan dari seorang Bats. Oke, apa yang terjadi sebenarnya Om untuk pertarungan barusan? Wow, cukup chaotic sebenarnya yang terjadi tadi, dan ya satu gerakan yang berhasil untuk dimaksimalkan oleh Onyx Esports juga. Pertukaran yang merugikan banget sih untuk Bigetron Untuk sendiri itu karena apa ya? Pertukarannya sangat merugikan kan? Untuk betul, apa ya? betul. Ya balik lagi mereka harus hilang satu core-nya. Jadi mereka harus mundur kembali ke belakang, juga Brans tadi yang harus ke pick off. Yap. Dan yes, Bigetron mereka kalau bisa lebih agresif lagi sih. Mereka harus bisa memaksimalkan Selena mereka. Mereka punya Selena. Selenanya berarti yang nanti mungkin bisa jauh lebih dieksploitasi kali ini Om ya. Sementara itu di bagian tengah seperti udah ada mulai pertempuran, udah mulai pecah begitu aja. Popol Kupai harus meregang jauh untuk kesekian kali. Selena pun udah gak kuat lagi menampainya damage. Sementara untuk Drian-nya masih memberikan damage di bagian belakang. Dan kayaknya masih bisa kabur dengan ban dalam lengkap dengan velg 17 ringnya. 17 inch-nya masih bisa pergi untuk kembali ke arah best turret dan juga nge-regen HP yang dia miliki. Early-nya ketat banget untuk kedua belah tim, tapi kalau kita lihat ceweknya juga nggak mau diem aja, pengennya main agresif. Dan kalau kita lihat dari top lane dari seorang Matt di sini sepertinya terjebak dari kekuatan Drian dan cewek, tapi sayang sekali ceweknya harus pulang dulu. Sementara Drian dibantu lagi sama Keyboy mencoba untuk nge-push perlahan demi perlahan, tapi masih belum ada opening yang terlalu besar untuk mereka bisa masuk ke dalam. Yes, dan untuk sementara waktu Sansha juga masih berusaha untuk mendapatkan extra gold terlebih dahulu dengan 2 assist yang sudah dimiliki oleh dia. Pertukaran yang sangat berarti sekali untuk Onyx Esports tadi, karena at least mereka bisa memukul mundur dulu Harit agar tidak terlalu cepat jadi. Yap, itu dia. Haritnya masih ditahan sejauh ini. Kalau sampai nanti Haritnya bisa dibawa ke late game, mungkin Purple Buff juga akan diarahkan kepada Harit tersebut. Betul. Dan Haritnya bakal jauh lebih leluasa lagi. Ada Sans di bagian tengah, poker triknya belum mengenai siapapun. Sementara Ripo langsung maju aja, tapi Mat di bagian atas mendapatkan sebuah cobaan yang begitu sangat menyakitkan. Kalau Ini masalah dia. cobaan dari Ripo sendiri juga sepertinya lagi mencoba untuk menahan tim dari Onyx Esports. Sementara kalau kita lihat dari Bigetron Alpha lagi mencoba untuk mengontestan kartel yang ada. Ada di Sonata tadi dan sepertinya ada telan. Sayang sekali sebelum menelan siapapun dan akhirnya turtle diambil sama seorang Harley. Retribution yang sangat baik sekali. Ki di lain sisi berbahaya sekali. 1 bar lagi SP-nya dan masih bisa selamat. Sementara Keyboy masih mencoba untuk yang lebih, untuk sedikit memberikan damage kepada seorang Rainbow. Yap, itu deh di bagian tengah masih santai lagi pertempurannya. 5-4 poin kill antara networknya juga berbanding 2000 sejauh ini. Di bagian atas pertarungannya tak kunjung kelar antara Beleric dan juga Harit. Kapan kelarnya? Sementara KYY, buset itu kecepatannya berapa tadi itu ya? Kenceng banget bannya nabrak dinding itu mah. Johnson insecure itu. Untuk itemnya Om. Yes, untuk item sendiri Harit baru saja menyelesaikan Calamity Reaper. Aku pengen
tahu lebih ke arah cewek. Dengan Belericnya dia ada Dreadnought Armor yang sudah dibeli Antivirus mungkin sebentar lagi dengan Curse Helm. Jadi dia cukup tanky Yap. untuk stay di bagian atas dan ini harus digeng sebenarnya untuk ceweknya karena nggak bisa hanya satu orang, nggak bisa cuma Harit buat ngelawan si Beleric. Iya, Belericnya pasti akan sustain banget. Belum lagi ini kayaknya akan mengarah ke Antivirus nih kayaknya. Antivirus bener. Antivirus yang akan langsung diamankan. Oke. Sementara KYY ini udah set up lagi, dia hanya melindungin aja Harit dari kejauhan, tapi di bagian bawah ada pertempuran yang akan pecah kak? Enggak, ternyata Boots-nya mengambil Cyclone Eye, pergi ke arah mana lagi, ada missile expert yang dikeluarkan, tapi Ripo masih berani dengan badan sebesar itu, siapapun pasti akan dia telan lah. Dan kalau misalkan kita lihat dari paketnya sendiri, kalau misalkan ditelan dan lempar ke dalam, tapi kalau kita lihat banting setir ke arah top lane, sekarang ceweknya tinggal sedikit darahnya, apakah masih bisa sustain damage yang diberikan dari Ki, tapi Keyboy sudah mulai masuk untuk mengcover serang cewek mundur ke belakang. Masih belum terjadi apa-apa. Yap, masih santuy aja. Udah ada satu hero tadi yang berhasil untuk melakukan recall. Sementara KY kali ini masih berputar aja melakukan rotasi. Muter-muter baik di situ udah kayak pasar malam. Baik-baik disawer aja sambil lewat tadi tuh ya. Tapi Sans di bagian tengah masih santuy. Udah ada Sonata, Zaman Force yang langsung dikeluarkan. Tapi untuk Kupanya ingin mengejar. Untungnya dihalangin oleh Granger. Andai tidak ada Granger, punggung dari Harit akan dicakar-cakar, digaruk-garuk dan digigit oleh Kupa. Balik ke mid lane sekarang kalau kita lihat Onyx Esports sudah mulai mendapatkan satu buah turret yang dipunyai oleh Bigtoron Alpha, tapi turtle-nya mulai dipok pelan-pelan lagi. Ripo dari tadi selalu memberikan cobaan kepada tim Onyx Esports, cuman ada yang tertelan kah di sini? Belum ada yang tertelan. Turtle diambil sama seorang Harley, maju sedikit demi sedikit, tapi belum ada inisiasi yang terlalu besar bagi kedua belah tim. Iya benar sekali, dan itu dia ada satu bisa Ray nancep tapi ke arah Kupanya, jadi masih slow-slow aja ya Om ya. Ya, dengan ada Kupa juga vision yang diterima oleh Onyx Esports bakal jauh lebih luas, apalagi lawannya dia adalah Selena. Jadi di sini kalau kita lihat memang BTR di 5 menit pertama mereka gagal untuk memaksimalkan agresivitas mereka juga karena mereka harus melindungi Brans yang kita tahu memang Brans bakal sakit banget nanti untuk diarah dari late game. Oke, itu dia udah terjadi tabrakan di bagian atas. Zaman Force diaktifkan tapi tetap belum bisa menumbangkan cewek yang darahnya tebel banget kayak keuangan kita di awal bulan Om. Tapi sudah sangat tipis di akhir bulan. Iya, sudah sangat kering dan bisa dibilang tidak terlihat. Ya. Pak, saya tersinggung Pak, maaf Pak. Iya, sama saya juga seperti itu ya Pak ya. Santai-santai aja kita di sini. Cuman kalau kita lihat dari top lane-nya seorang Rainbow ini harus mundur dulu karena dari tadi Keyboy juga nggak mau diam, selalu pengen main agresif. Cuman balik sisi di bottom lane-nya sudah mulai rontok begitu Alpha turretnya sama seorang Onyx Esports karena dari tadi benar-benar dicicil pelan-pelan. Mungkin untuk sesi tim fight belum ada yang benar-benar menggelegar, tapi dari Onyx Esports suka banget sama gameplaynya karena mereka disiplin walaupun belum banyak yang tumbang. Yang penting objektif. Benar, mereka sangat objektif sekali. Mereka kalau bisa dapat poin kill mereka bakal kabur. Mereka bakal masuk. Oh, dari Sansia di sini sudah mulai tertipis dan akhirnya di end dari seorang Brans. Brans masih mau lebih. Lihat Desonatanya langsung menghilangkan seorang Keyboy juga. Wow, ini baik sekali. 2 kill diamankan sama seorang Brans. Yap, itu dia snowballing Om. Yes, tabrakan dari Ki tadi Iya, ya. Dengan shield unity-nya dia yang langsung membuka peluang bagi Bigetron untuk bisa langsung masuk menerjang ke bagian tengah. Dan nice play tadi bagi Bigetron Alpha karena mereka tahu mereka nge-stun ini adalah salah satu core mereka Sans yang harus dimatikan juga biar dapetin item cepat. Itu dia 3 orang sekaligus loh tadi ada di area rumputan. Layaknya mereka sedang persami perkemahan Sabtu Minggu, ngapain masalah di situ gitu loh. Langsung ditangkap, Lordnya sekarang nongol sementara untuk Sans masih ke arah untuk bisa mengambil purple buff-nya. Sementara kalau kita lihat dari Brand sendiri lagi menuju ke orange buff, masih mencoba untuk mempertajamkan lagi item-item yang ada. Tapi kalau kita lihat dari seorang Rainbow di sini masih juga butuh setup juga sih untuk membuka visionnya. Dan kalau kita lihat dibandingkan dengan track yang dari Keyboy udah banyak banget cuy di mid lane-nya. River apalagi. Ini Brans udah level 12, ada masih level 12 juga sama-sama, belum ada yang tertinggal sejauh ini. Mungkin dari perbedaan network untuk masing-masing junglernya akan kita lihat nanti. Tapi Kupanya untuk kali ini 9 menit dia berhasil untuk melindungi sang Naut Santua dan sekarang Desonata. Sakit banget itu Desonata, peluru yang terakhir. Dan Popolnya Kupa langsung menghilang sementara Sansia mundur dulu ke bagian belakang melemparkan poker tricknya. Cewek di bagian depan dengan badannya begitu tebal, dia melindungi rekan-rekannya. Siapa yang akan dia ditelan? Ini dia diputar di jalan dilepein belum.
belum dapat satu orang pun. Sementara untuk JW pun langsung menghilang. 2 dari Onyx Esports langsung menghilang dengan begitu cepat. Tapi pada tempat yang berbeda juga udah langsung menghilang. Begitu dibalaskan. Shutdown kali ini. Double kill. Wow, begitu baiknya. Sementara Harley bisa mencuri 1 poin kill lewat Lunox yang langsung ditumbangkan. Sans di lain sisi masih di area yang aman, belum ada inisiasi yang terlalu besar kepada Sans dan Rainbow dan Kinya harus mundur dulu, sementara Rainbow masih menempelkan dirinya kepada Brans, menjaga-jaga seorang Brans. Takutnya ada gankingan yang sangat mengejutkan dari seorang Sans. Ya ini yang harus diwaspadai adalah nanti Haritnya ketika sudah berhasil untuk mendapatkan item damage. Kalau kita lihat sudah ada Holy Crystal bersama dengan Calamity sekarang dan bakal mengarah ke Feather of Heaven. Jadi ini bakal sakit banget, nanti bakal ada 2 damage selain daripada Granger. Dan ini wajib dari Onyx Esports bagaimana cara untuk bisa dengan cepat menumbangkan salah satu hero ini. Karena dari Onyx mereka hanya akan bergantung kepada Sans dengan burst damage-nya. Oke, dan itu pun mungkin nggak bisa terlalu nggak bisa terlalu karena dia juga memiliki cooldown gitu loh. Untuk kali ini bisa kita lihat untuk Sans-nya lebih mengejar ke arah DPS Om ya. Masih ada Lunox juga sebenarnya. Iya, Lunox-nya yang akan mungkin nanti kita lihat bagaimana Chaos Assault-nya akan membombardir. Betul. Entah itu ke arah Baxia ataupun Barats, mungkin juga bisa diarahkan langsung ke arah Brans kalau memang momennya pas. Tapi sebelum itu kita harus ada pause dulu. Betul. Ya masih belum tahu ini pause-nya dari mana. Benar. Tapi kalau ngelihat ya tadi gameplay dari kedua belah tim, ini Sans-nya gimana ya? Agak susah nggak sih tadi dapat posisi yang pas untuk mengeluarkan Deadly Magic-nya Om Wawa? Susah banget. Iya. Karena dia kayak nggak menemukan target yang pas ya. Satu, orang selalu ada di bagian belakang jauh. Nggak deket ya, jauh. Dia cuma muncul dengan Dead Sonata tadi kalau kita lihat nge-pick ke arah Keyboy. Yang dimana itu visionnya dibuka pertama kali oleh Baxia dulu. Baxia open dengan Baxia Shield United, dia lompat ke sana nge-stun langsung keluar pelor-pelor dari belakang. Tadi ada ini juga sih sambutan dari lelenya Selena. Betul. Waduh, sambutan. Jadi lu kata apa sambutan? Disambut dulu Lagi memang. pidato apa ya? So, ada sambutannya. jadi sangat-sangat susah sekali ya untuk Sans-nya. Dia coba buat target siapa dengan Deadly Magic-nya dia. Iya. Kalaupun dia coba buat target ke arah Baxia ataupun Barats, itu bakal ngebuang banget juga. Dan tadi kita lihat memang lebih ke arah Baxia ya yang lebih sering kena juga. Ngomongin Baxia kita juga sudah balik lagi ke gamenya. Pause sudah berhenti dan kalau kita lihat sekarang campnya lagi ada di Lord yang memungkinkan apakah Lord akan diambil. Belum enhance Lordnya ya, masih di bawah menit 12. Cuman Ki dan Rainbow-nya sudah standby di area Lord. Yap, itu dia. Santai lagi di bagian atas. Driannya langsung aja udah mengeluarkan satu karpet yang begitu menyakitkan dengan seluruh damage yang udah dia miliki untuk sekarang. Tapi ada satu monster jungle yang masih bisa diamankan. Abyssal Arrow-nya lewat di bagian bawah, Ripo-nya masih santai untuk bisa mengambil ataupun mengumpulkan serta mempertahankan stack-stacknya di bagian atas. KYY-nya. Oh, ini badannya benar-benar tebel banget sih. Ditahan semua damage-nya. Ripo juga tebel. Cuman lihat aja itu udah ada Deadly Magic muncul tapi belum bisa kena kelarin dari Wah, itu Abyssal Arrow-nya langsung connect. Namun misalnya expertnya kali langsung dilemparkan. Untungnya masih ada Brian of Order. Selamat sudah Lunox-nya untuk kali ini. Tapi satu hit terakhir dari Dead Sonatanya kena ke arah Sans. Dan itu damage-nya menggelegar. Yes, ini yang kita bilang dari Bigetron Alpha. Mereka punya constant damage. Yap. Dengan masternya dia. Ada yang ditelan di situ. Kalau kita lihat siapa dari Boots-nya yang ditelan Pak kita dari seorang diri di depan. Boots-nya lagi mencoba untuk sustain, masih bisa selamat. Enggak, ada Brans yang masuk. Cuman kalau kita lihat di River-nya Rainbow, darahnya tinggal satu Baragia dari Matt kena Deadly Magic. Cuman belum ada Pocket Trick yang masuk dan masih bisa survive dari serangan seorang harinya Sans. Yes, ada Wrath of Dryad juga yang memang sangat berfungsi untuk team fight gede tadi. Brian terutama juga dengan Lunox-nya dia. Semuanya rontok di depan. Rontok Om, ini Lunox-nya dapetin double kill. Namun itu kali ini kita lihat aja bagaimana Brans-nya sangat-sangat berani. Satu pergerakan yang mungkin sangat-sangat tidak harus dilakukan. Tapi tempat lainnya ada spesial tercipta. Dan Haritnya pun langsung down. Terdengar sudah teriakan-teriakan dari Onyx Esports. Dan teriakan itu udah pasti menjadi suatu moral boost karena sudah dapatnya Lord. Ini udah menjadi keuntungan yang sangat besar untuk Onyx Esports. Apakah Onyx Esports bisa melakukan one final push kepada Bigetron Alpha? Karena kalau kita lihat sekarang dari Bigetron Alpha juga masih ada yang respon, yaitu Matt dan juga Brans. Oke, ini masih menit 13 ya, setidaknya untuk respon sekarang pun masih dipercepat nih, masih santai Masih Om santai, ya. belum 90 detik kayak kemarin ya? Belum, sampai 100 kemarin Om. Itu 30 menit ke atas ya? 30 menit, 33 menit Om. Iya. 100 menit. Itu ngurus ijazah juga udah kelar itu kayaknya. Tapi lu bayangin ya, Bigetron adalah salah satu tim yang memang sangat-sangat suka untuk masuk ke late game. Yap.
Nah, kita lihat dulu untuk tim fight besarnya sekarang di mana nggak bisa sustain terlalu banyak sih. Drian bebas banget di belakang dengan Lunox-nya. Dia lihat damage-nya. Seger banget ya. Seger memang damage. Seger banget. Lunox kalau udah ngeluarin Chaos Assault-nya udah cringe. Iya. Nikmat sekali, tapi Lord ada di bagian bawah. Langsung aja Pakito memberanikan diri masuk ke bagian depan. Memukul rahang dari Agumon tersebut. Sementara itu Abyssal Arrow-nya masih bisa digocek. Lord-nya masih ditinggalkan begitu aja. Tapi di bagian tengah, inner turret dari Bigotan Alpha harusnya bisa dikuasain oleh Onyx Esports. Sementara kalau kita lihat dari Sunset sudah mengamankan para pembuff dari seorang Bigotan Alpha. Cuman ada sesuatu yang terjadi di mid yaitu sedikit war kecil aja. Tapi belum ada inisiasi yang terlalu besar karena masih ada turret juga. Damage yang bakalan sebesar itu nggak bakal diterima sama Onyx. Cuman ada Deadly Magic dikeluarkan. Ripo belum terkena pocket trick-nya, masih bisa selamat. Belum terjadi sesuatu yang bener-bener ngubah game ya. Karena emang masih bertelindung juga di dalam turret tadi. Yap. Bener. Dari Bigetronnya. Dari Bigetron juga kayak hero mereka lumayan strong ya di bagian depan. Jadi ini Lunox, Drian yang bakal harus bisa make a play Ya juga. makanya Drian masalahnya Betul, juga. betul. Drian dengan Lunox-nya dia positioningnya harus rapi juga, jangan sampai kena Abyssal Arrow karena itu bakal kembalikan keadaan. Karena balik lagi dengan Brans, dengan adanya marksman di pihak dari Bigetron Alpha, mereka bakal sangat nyaman banget ketika mereka masuk ke late game. Benar. Kalau Pulung make Lunox, standby Brian of Order terus Om. Kuning terus ya? Standby kuning terus. Kuning terus. Minimal satu itu harus standby. Ada orang langsung pakai. Mau jauh mau dekat pakai dulu gitu. Ya. Waduh, kalau kita lihat juga di sini cewek harus tumbang Wow. di tangan seorang rangernya Brand di sini karena terkena zaman force juga dari seorang Harrietnya. Cuman kalau dilihat ya, Kiboy tadi bener-bener naro trapnya pas banget nggak sih? Kayak trap yang ditaruh tuh bener-bener efektif, nggak cuman untuk membuka map doang. Yes, buat kasih efek slow, Iya. stun juga. Dan Popol Kupanya, tapi balik lagi Popol Kupa cukup tipis ya. Salah satu hero yang cukup tipis dari segi healthful-nya, tertipis bahkan untuk segala hero. Karena inian sih, udah ada Kupa juga kan. Ada dua dia. Ada dua dia. Oke, sementara itu di bagian tengah akhirnya satu center turret dari Onyx Esports pun sudah tumbang. Satu Abyssal Arrow-nya connect, tapi dengan jarak sejauh itu dan juga kalau dilihat dari kejauhan, stick together tuh lawan. Ya kali Selenanya mau masuk Pak, nganter nyawa doang, keluar mah tinggal nama almarhumah namanya. Oke, dan untuk item build-nya sekarang ini udah jadi sih buat matnya. Dia kurang satu item defense ya. Apakah bakal mengarah ke Athena Shield buat mat? Baxia sudah ada Athena, ini 4 bahkan sudah ada Athena Shield. Ini sangat-sangat respect terhadap adanya Harley juga dengan burst damage-nya biar nggak kena satu single combo. Iya, Deadly Magic, Poker Trick, kabur. Bahkan gitu dengan aja. ada Calamity Reaper juga di situ diharapkan nih true damage-nya keluar. Darah hijau mau lu ada absurd juga gua gas. Bloodwing sekarang langsung banyak banget nih duitnya Suns ya. Bloodwing di menit ke-16. Udah Gila, jadi kayaknya seluruh yang dia miliki. Item mage yang termahal. Termahal. ya. Mengurangi ini juga sih kayaknya risiko untuk di saat dive in langsung berat abis darahnya. Dan juga magical damage tergede kan. Iya. Kalau emang dari emang benar-benar magical tanpa ada yang pasif-pasif di belakangnya gitu loh. Karena di saat dari tadi seorang dari Suns masuk juga agak-agak risky karena mengingat dari frontline-nya aja udah Ki sama Ripo, apalagi kalau ketelan. Itu darahnya cewek banyak banget tuh, mau 10.000 tuh. 4.000, 8.000, iya, hampir 10.000. Capek ya Om. Nah, Capek masalah ya. capek juga Lordnya udah capek Ya, lagi ya, nih gitu kayaknya tuh. ya. Dipok pelan-pelan dari seorang Onyx Esports. Sementara kalau kita lihat dari Bigetron Alpha sendiri, dia masih agak jauh dari Lord nih. Berasnya juga masih jauh, belum. Apakah akan terjadi sedikit kontes? Itu dia, Lordnya nggak bisa diambil, nggak bisa diamankan oleh Bigetron Alpha. Mereka agak sedikit telat dengan adanya satu buah retos yang dilakukan oleh Baxia. Namun Baxianya langsung aja meregang nyawa, sementara cewek tertinggal di bagian belakang. Ceweknya masih ingin lebih. Cewek membuat sebuah mega play dengan begitu indahnya. Namun kali ini beberapa resource skill udah langsung dikeluarkan begitu aja. Brian of Order namun terstun. Sakit banget Lunox-nya. Damage macam apa itu? Itu damage late game seperti itu, tapi sayang sekali dive in yang tergagalkan karena adanya Abyssal Arrow dari Sansia masih bisa mundur, nggak di map win sama Bigetron Alpha. Yap, mereka punya Lord, lebih baik mereka santai, lebih baik mereka menunggu sebentar. dulu. Waduh, hampir Nah loh, banget. ini dia yang Pulung bilang tadi. Nah. Brian of Order-nya Nah. standby kan terus bos ya. Udah mulai digigit di bagian belakang, tapi untungnya dia masih bisa selamat mengambil satu monster jungle, darahnya nambah lagi. Sementara sekarang Lordnya sudah tukeran lane yang tadi di bottom, sekarang ada di top lane. Dicicil pelan-pelan minion milik punya Bigetron Alpha, tapi kalau kita lihat dari seorang Pakitonya Boots, dia sangat jauh dari tim-timnya
karena mengingat dia juga open map sedikit demi sedikit dan juga menjadi frontliner dari seorang Onyx Esports. Yap, ini dia. Udah ada cewek yang kembali hadir 149. Itu adalah statistik yang dimiliki untuk Sunny. Tapi tenang, banyak sekali play-play yang udah dia buat yang begitu memberikan space terhadap teman-temannya. Di bagian tengah ada missile expert dikeluarkan, ada satu wave minion yang udah langsung dihilangkan. Dead Sonata dikeluarkan dan tidak mengenai ke arah siapapun. Sayang sekali. Sementara itu Abyssal Reconnect di bagian belakang ada satu momen yang cukup tertinggal untuk sekarang. Di bagian depan Lordnya udah mulai hadir namun dengan cepatnya langsung menghilang. Namun di bagian tengah satu inner turretnya masih belum bisa ditumbangkan loh. Suns-nya juga lagi mencoba untuk menghilangkan minion dari Mitten Alpha agar minion dari Onyx Esports bisa masuk perlahan demi perlahan. Cewek menjadi frontliner dan juga Boots. Ayo kita lihat Boots dan juga cewek apakah bisa menjadi seorang frontliner yang baik untuk melawan team fight yang didatangkan dari Mitten Alpha. Oke, di bagian atas wave minion hadir, di bagian bawah wave minion hadir 19 menit dan sesaat lagi 20 menit ya. Yes. 20 menit ya, minimal 60 sampai 75 udah bisa lah respawnnya ya. Nih sekarang nih. Bisa ditinggal ke toilet dulu. 60 ya 60 bisa. nih, 60 nih. Ya kita lihat-lihat dulu nih. Nah, bisa lah pokoknya tuh ya. Hai ini Ya. udah menit ke-20. Menit Ya, ke-20. tapi bicara soal Bigetron dari kemarin mereka memang selalu siap late game mulu. untuk main ke arah dari late game. Jadi mereka akan berusaha untuk memaksimalkan kesalahan dari lawannya. Oke. Sebelumnya udah ada pertempuran dan siapa yang akan ditelan dan langsung dimutai begitu aja. Tapi di bagian depan, Brilliant of Order-nya again and again menyelamatkan keadaan dari Triad. Udah ada pukulan, satu pukulan ke arah rahangnya langsung aja mengakibatkan menghilang yang begitu cepat. Udah 2 orang, double kill bahkan kali ini berhasil didapatkan oleh Suns-nya. Menghilang sudah 2 player dari Bigetron Alpha. Sementara berhasil langsung dicincar sama seorang cewek, tapi ceweknya terlalu dalam. Sakit banget yang bisa ditarik saat dihilangkan oleh seorang Brans dan masuk dari seorang Suns yang mengeluarkan Little Magic, cuman masih belum cukup. Minion sudah mulai perlahan demi perlahan masuk. Brans masih mau lebih tapi digigit pelan-pelan tidak, masih bisa mundur. Abyssal Arrow datang belum terkena siapa-siapa. Cepet ya Kupanya responnya ya. Iya. Datang gigit kabur lagi. Bos udah gigit nih. Kupa kecil lagi. Iya Kupa kecil lagi. Berani banget Kupanya. Yang penting mental dulu bos. Hasil mah belakangan ya. Yang penting mental dulu. Belum sendiri dari seorang Kupanya Kiboy tadi ya. Cuman kalau kita lihat ini masih tenang juga. Tenang sebelum badai yang terjadi nanti. Karena kalau kita lihat sekarang dari kedua belah tim belum berani maju dulu. Beres-beresin dulu tim fight yang tadi sudah berjalan. Dari Sanse juga masih mencari uang-uang ya. Mungkin sepatu bakal dijual nggak sih Om Keo? Ya sudah waktunya juga sih untuk sepatu ya. Cuman kayaknya sepatunya si Suns ini butuh buat cooldown ya. Kalau buat yang lainnya kita tinggal ngelihat positioning sih. Balik lagi Bigetron mereka selalu ngajak untuk main positioning. Mereka bakal coba buat dapetin satu lagi dan lagi. Ini gue suka sih di Bigetron mereka ngajak untuk adu rapi-rapian. Adu rapi-rapian. Mereka hanya tinggal menunggu adu konsentrasi. Betul. Semakin lama kita tahu banget kan konsentrasi pasti bakal terganggu. Pasti bakal terganggu. Iya, apalagi kalau udah kena taunting tuh. Di late game sih tinggal udah mental doang kayaknya ya. Benar, dan ini kita bicara soal 20 menit ke atas. Kita bicara soal 6 item yang udah jadi. Positioning akan menentukan segalanya siapa yang buat kesalahan terlebih dahulu. Dan kalau masalah positioning kita lihat posisi dari kedua belah tim sudah mulai masuk di lane-nya Lord lagi. Belum ada inisiasi yang terlalu besar dari kedua belah tim dan dari Onyx-nya sendiri ceweknya masih coba lihat tuh pede di depan. Ceweknya diem-diem baik tuh nahan aja biar nggak keriset nahan. Tapi ada satu tarik langsung dihancurkan begitu aja. Dikejar, ditabrak langsung balik arah karena ada Brilliant of Order. Di bagian tengah 3 hero berkumpul di dalam rerumputan. Untuk Haritnya belum ada apa ya. Sebuah penglihatan dari kita yang emang benar-benar sangat-sangat signifikan dari Haritnya Om ya. Iya, damage-nya belum terlalu banyak. Nah lo ini dia zaman force-nya lo. Zaman force-nya lo. Zaman force-nya udah mulai keluar. Yakin gak nih sedikit lagi SP tersisa. Dan Lord-nya menjadi milik dari Onyx Esports. Selena bakal untuk kali ini tidak bisa bertahan lagi. Kayaknya ya down. Haritnya down. Sudah semakin banyak yang down. Menyisakan Agumon seorang diri. Looking for wipe out. And then wipe out kesesaat lagi karena Immortal sudah pecah. Wipe out. Menghilang sudah dipastikan game pertama untuk Onyx Esports. Yes, dan tas-tas dulu bos, tas-tas dulu bos. Boleh kali bos diputer-puter. Wah ini udah game yang benar-benar penentu banget untuk Onyx Esports. Karena Onyx Esports mendapatkan game pertama untuk match pertama kali ini. Gua gak tahu kenapa tadi dari BTR mereka mencoba untuk mendapatkan Lord. Karena terus terang mereka lagi behind.
mereka gak boleh nge-start untuk Yap. lordnya. Dan tiba-tiba Summon Force ditaruh di sana. Makanya gue bilang tadi kan, Padahal belum ya, ada orang-orang kan? ya, yakin gak nih gitu. Yakin nggak ya? Karena ketika mereka udah taruh Summon Force-nya, mereka akan totally commit. Oke. Mereka udah gak bisa mundur lagi, mereka gak bisa dong Iya. cabut lagi Summon Force-nya buat nanti kan. Yap. Nggak Dan bisa. ketika sudah hampir habis, masuk semua anggota-anggota dari Onyx, lu tinggal lihat Dari si topnya tadi. cewek. Dia langsung jalan ke tengah, langsung Wrath of Giant di tengah sana. Udah ngunci semuanya gak bisa kemana-mana. Dan kesinambungnya tuh bagus banget dari Drian tadi. Yes. Drian langsung upload dari dinyalain tadi, Langsung langsung semuanya. habis itu pindah ke Chaos Assault di tak dream satu Wow. persatu. Gua rasa itu Perih banget cuy. Wah. seharusnya BTR ya mereka cuma nunggu sih, cuman gua gak tahu ya seperti apa. Mungkin komunikasi atau gimana di sana. Ya, apa yang terjadi? Apa yang Bahkan terjadi? sebelumnya, belum sepersekian detik dari situ kita ngobrol, Om. Iya. Kita ngobrol tentang konsentrasi di late game. Iya. Baru enggak 20 detik lah. 20 detik kita setelah Ternyata ngomong. tadi kayak ada sebuah pertanyaan, Yes. apa yang dilakukan oleh BTR? Ya karena gue tau banget sebenarnya BTR mereka pengen Lordnya karena mereka punya marksman. Iya. Mereka bisa tumbangin Lord. Sedangkan Zaman Force-nya kenapa dikeluarkan, Om? itu dia yang Terlalu misteri. awal ya? Misterinya di sana doang. Misterinya sih. di Ya, sana. Misterinya di sana doang. Iya. Kenapa ada Summon Force yang tiba-tiba di sana? Kenapa Karena ada kita Zaman tahu Force banget gitu? waktu itu Lordnya masih di 34 HP ya. Oke. Masih cukup tebal, tiba-tiba ditaruh Summon Force. Nah itu udah kelihatan tuh. Udah mau habis udah ditabrak. Dan terus. desonatanya dari seorang Ranger tadi udah dikeluarin duluan kan? Di ke arah rivernya kalau nggak salah. Ya sebenarnya sih dari Onyx ya. Mereka nggak bisa nge-start Lord juga. Yap. Karena mengingat dari hero pool yang mereka pakai sekarang cukup lama kalau mereka mau ambil Lord. Dan Makanya memang tadi mereka makanya butuh DPS tadi dari Benar. Harley. Iya. mereka lebih ke arah kayak nunggu BTR-nya buat ngepok Lordnya, separuh HP mereka masuk. Itu Separuh dia. HP mereka masuk. Karena komposisi hero mereka seperti ini, mereka nggak bisa start. Sedangkan dari BTR mereka bisa start Lord. Mereka punya Ranger, mereka punya Harriet juga bisa cepat. Yap. Cuma Yes. tadi mungkin ya salah kalkulasi dikit sih. Iya. Bisa dibilang plot twist yang dilakukan oleh Onyx itu berjalan dengan baik. Iya. Seperti apa yang dibilang oleh Om Wawa gitu loh. Kita lihat aja dari item-itemnya mereka itu bukan hero-hero yang tebal, hanya Beleric yang bisa diandalkan mungkin kalau untuk berada di paling depan ya Om ya. Betul, Beleric dengan HP yang hampir 10.000 atau bahkan sudah lebih dari 10.000. Tapi ya, tadi yang aku perhatiin Belericnya di saat lagi ada Netos Sprout biasanya boot langsung masuk begitu cepat dari belakang ditambah lagi disambut dengan Rian. Yes. Kebanyakan skenario seperti itu deh tadi. Ya, mereka skenario-nya dari Onyx sih rapi sih mereka. Iya, semuanya disiplin. sangat disiplin, objektif juga. Kalau ada satu dari BTR yang coba buat masuk, covernya juga cepat. Jadi sulit untuk bisa nge-punish Onyx Iya. dan ketika pun memang ada beberapa pemain dari Onyx yang bisa di-punish, itu enggak terlalu fatal gitu loh. Sepatu hilang Om, Harley-nya Om. 3 Iya. Twin Talker. Udah dijual ya dia terakhir Iya. ya. Terakhir banget. Dan luar biasanya ya apa yang udah dilakukan oleh Onyx nih dari Keyboy-nya juga deh. Mereka tahu ada Selena dari Bigoton Alpha. Dengan adanya Popel yang Kupa Itu beda. serius. Kupa ini jadi barrier, Kupa ini jadi perimeter mereka. Abyssal Arrow-nya jarang banget bisa lewat. Kalaupun lewat, itu tidak ada Kupa di sana. Iya. Kalau ada Kupa, benar-benar ketutupan. Kupanya kayak ngejar sendiri. Wah, mainan nih gitu. Makan gitu. Ada lele. Ada lele nih. Tumben bos gua ngasih makan lele nih. Gua sikat dong. Wah gila sih, tapi buat Onyx objektif mereka luar biasa banget. Hmm. Lihat dari turtle-nya, lihat dari Lord-nya juga semua berhasil dimenangkan oleh Onyx. Yap. Ini luar biasa kalau aku bisa dari Onyx. Padahal kalau kita lihat memang dari segi team fight-nya mungkin di awal-awal mereka lagi keteteran juga. Benar. Tapi as by objektif kalau kita lihat dengan jarak pandang yang lebih jauh lagi, Iya. mereka sebenarnya menang gitu loh. Hmm. Tapi mungkin dari arah team fight-nya yang agak kalah dikit. Iya, Dan- itu dari yang dilakukan oleh Bigoton Alpha. Itu yang kita lihat di Bigoton Alpha tadi tim fight dari mereka ini Om ya. Kayak bisa dibilang tiap mereka mau maju ya dari Onyx hanya tinggal kebalikin keadaan entah bagaimana caranya. Contoh hanya dengan Lunok seorang diri. Lunok kalau udah Lunok ngeluarin sih. Brilliant of Order, ini orang udah mulai kocar-kacir, Pak. Masalahnya Brilliant of Order-nya aja udah sakit gitu loh. Belum dia ngeluarin Chaos Chaos Assault. Assault. Chaos Assault. Tidak, Drian beserta satu pemain lainnya lalu Ripo dan juga Put. Dilanjutkan lagi ada cewek dan juga Mat. Dilanjutkan lagi udah ada Sans dan juga Brad. Oke, Keyboy tadi head to headnya sama KY. KY, iya, Sama-sama K. Karena sama-sama punya full hero yang mirip. Iya. Iya kan? Johet, Cohead, Chow, Chow, Kaja. Kaja. Iya udah di-ban semuanya. Benar. Bener. Jadi Popol Kupa bisa jadi salah satu option untuk Onyx Esports yang kembali mereka bisa dapatkan di game yang kedua karena itu Your team cukup is menakutkan permainan dari Popol Kupanya. Kayak sangat-sangat annoying banget dengan Yap. adanya Bite Them Kupa, dengan Come Here Kupa. Tapi aku penasaran sih Om, ini kan Mhm. tadi kan di last bandnya dari kedua belah tim itu Jowhead dan juga Chow. Betul. Melihat tadi dari kedua hero ini nggak ada di game pertama, apakah akan hadir di game kedua? Gue berharap ada. Gue juga Gue berharap ya ada sangat-sangat sih. berharap ada sih karena gue pengen ngeliat ya
hero terbaiknya dikasih. Makanya Terus play by play seperti apa yang bakal Iya. dipertontonkan untuk kita semuanya. bener Yep. banget. Karena ngelihat tadi Pakito juga jadi salah satu ancaman juga sih ya untuk Veteran Alpha. Dan apakah kali ini Pakito akan di-ban atau tetap dilepaskan begitu saja? Gua rasa masih dilepas sih buat Pakitonya. Oke. Cuman biasanya kita kan ngelihat kalau apa ya, Bigoton Alpha ini sering mengambil second pick. Sering banget Oh, kan berarti mereka ban. mengambil second pick, sering banget. Yes. Untuk bisa mendapatkan ataupun memberikan sebuah kejutan dari surprise picknya Tumben di ya. satu hero terakhir. Tapi tumben ya first pick ya. 2 kali loh. 2 kali first pick. Betul. 2 kali first pick. 2 kali. Naon eta? Pakito Pakito tadi berarti ban. Johet Johe Chow atau open Chow nih. Iya. open. Johet Chow masih terbuka sejauh ini. Siapakah yang akan mau atau mau diadu nih? Kita nggak tahu ya. Betul, betul. Lo kalau jadi jungler sekarang paling bete tuh ketemu Johet gak sih? Tiba-tiba ada unstoppable Iya. pulse, terus ke eject ke Kayak belakang. kemarin Pak Pulung. Iya, Dorongan. kayaknya kemarin bermain dengan Johetnya. Iya. Udah nothing tulus saya gitu. Ya udah tabrak aja dulu dah hasilnya mah ya. Ntar aja kita lihat, yang penting tabrak dulu aja. Ini orang goyang kagak mentalnya nih kita tabrak nih. Gameplay sayang temen gitu namanya. Iya. Oke, dan Johet. ternyata lah Johet, Johet Chow-nya oke. terlepas sejauh ini. Ya, tetap balik lagi apakah Chow lebih tinggi prioritasnya dibandingkan dengan Granger. Iya. Dan tadi Granger di first pick oleh BTR. Karena untuk apa ya, pemilihan dari Marksman sendiri sangat-sangat bisa diperkecil untuk sekarang Om ya. Marksman memang banyak, tapi yang bisa digunakan yang capable untuk digunakan nggak banyak gitu. Betul, betul, betul. Roger, Yisun Sin, Granger, siapa lagi? Udah kan? Roger, Yisun Sin, ada Granger, Bruno. Bruno. Yap. Oh, Lima beda. ya? Oke. Kari itu bisa dibilang ya kalau memang yang ini udah nggak bisa dipakai. Ya udahlah terakhir. Lewes Kari. Nah, Iya. Oke, dan Ayo. kita lihat dari Bigetron Alpha ini adalah pendekatan yang berbeda lagi. Berbeda. Ini yang gue suka dari Bigetron Alpha, kayak mereka dari game ke game itu selalu berbeda-beda. Iya. Tadi kita melihat di game pertama, ini gak di-pick sama sekali, gak Uranus. di-ban sama sekali. Yes. Uranus. Salah satu benda kuning juga yang ada di Mobile Legends, ya bener kan? Salah satu logam mulia Om sebenarnya. Oh ya udah, kan sama-sama barat juga kan ya, warnanya gitu loh. Tapi ya Uranus juga adalah satu hero yang sangat strong, cukup tanky, terutama untuk masuk ke mid game, late game. Iya, cuman kalau kita lihat sekarang bagiannya untuk Onyx Esports ngambil Popol Kupa apakah pasti. Popol Kupa, satu Pasti. lagi Granger atau Chow? Granger. Oke. Berarti Chow sejauh ini masih belum ada yang tertarik ya? Iya, mungkin lebih annoying dari Popol Kupa. Satu, dia punya open vision. Dengan adanya trapnya. Yang kedua, Come Here Kupa itu bakal ngangkat semuanya knock out. Iya. Itu yang bener-bener pengaruh banget dan efisien untuk team fight. Kasih dia shield, angkat ke atas, knock out-nya. Keganggu ya. Iya. Sama satu lagi sih, single target stunnya dia yang ngeselin. Dan damage-nya juga nggak main-main. Damage-nya sih gede banget sih, terus Iya. terus terang damage-nya gede banget. Dan Dari serang Popol Kupa ya. lu bakal kelok di sana untuk waktu yang cukup lama, kan 3 kali gigit ya. 3 kali. 1, 2, 3, ya 1 sampai 2 detik lah di sana. Apu dulu. Wow. Chow-nya muncul akhirnya bikin Alpha ya, guys. Chow dan juga Cecilian Rainbow untuk Cecilian. Ini Lunoxnya mau diambil sekarang nggak nih? Lunox Kira-kira Lunox bakal keluar lagi nggak? Seharusnya kalau ngeliat ada Uranus, ada sih. Ada ya, Iya, kalau ada ada sih. Uranus kemungkinan ada ya. Ah. Chang'e pun masih bisa digunakan sejauh ini loh. Mhm. bisa. Karena kalau Tapi kita aku- lihat ya, dari komposisinya punyanya BTR, Ah, mereka ini mid game late game. Jadi di Oke. early gamenya ini bisa dimaksimalkan Ya oleh habek-habek nih. si Onyx. Betul, Iya. betul. Ada Popol Kupa, ada Granger yang sudah bisa aktif di level 4. Oke, tapi Mhm. kalau aku sendiri kayaknya sih lebih kalau untuk supportnya Onyx ya lebih menuju ke Lunox sih. Balmond Daripada dulu. Balmond, Buat Oke. Boots-nya. Boots, Balmond. Oke. Boots pakai Balmond. Udah dah. Besok kelarnya. Tapi dia memang kuat sih, Balmondnya Boots juga sepanjang regular season 6 kali main 83%. 1 kali kalah doang. Yes, Hmm. itu dia. Makanya dia strong sih. Ini adalah salah satu, gue bisa bilang offlaner yang jarang dilihat oleh orang, tapi kuat banget gitu loh. Bisa dibilang Boots ini kan dulu ya mungkin lah gitu dari EVOS terus terbang ke Onyx gitu. Yes. Wah, yang bilang mungkin ya Boots di Onyx bakal lebih mainnya bakal lebih meningkat lagi apa tidak ya? Tapi ternyata Boots-nya meningkat, Boots-nya mempertontonkan kepada kita semua kalau sampai sekarang apa yang dia berikan itu sangat-sangat efektif sekali. Entah itu Balmond, entah itu Barat, Iya. entah itu Uranus ataupun apalah ya Iya, hero-hero yang tapi sering kalau digunakan. ngomongin Boots sendiri ya, kalau menurut Om Wawa dia bakalan kebanyakan pakai item defensif atau ofensif? Kalau nanti harusnya defensif Harusnya dengan defensif. 1 item damage dulu.
Satu item Ya, damage. satu item Kemungkinan damage. apa? Blade of Despair atau Berserker Fury? Bloodlust. 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 Cukup iya. Bloodlust Oh X iya aja. betul betul. Iya. betul. Cukup Masuk. Bloodlust X Iya, aja, iya. setelahnya Benar, mungkin ada benar. Curse Helmet, Kalau ataupun yang lain ya lah. ataupun kalau dia nggak mau buat itu ya udah langsung aja full defense. Langsung Udah full bisa defense Balmond ya. ya kan. Curse Helm. Udah Udah itu udah muter-muter aja. Puk. tembok Berlin. Tapi untuk pengalaman aku Apa? sendiri ya, kalau misalkan pernah waktu itu sekali ngerank ngelawan seorang Balmond pakai Festival Blood dan juga Bloodlust SD early sih nggak habis-habis sih darahnya. Ya emang gak habis-habis, belum lagi Iya. minion kan. Minion dari Minionnya pasif. sangat, Iya, minionnya pokoknya- sangat membantu Iya. sekali Iya, gitu loh. intinya kalau Balmond ya minion adalah teman baik. Benar. Iya, kalau ada minion aku datang bukan menjauh, aku Iya. datang. Kalau ada minion, sok atau kita berantem. Kalau udah ada udah sudah Iya. cukup. Kalau nggak ada mikir-mikir dulu kan. Hitung dulu ini cukup Iya. gak ya dapat Bisa jalur diplomasi dulu kan nih. Bisa gitu nggak ya? kan. Kalau aku muter segini bisa nggak ya dapat kill gitu. Yes, Bruno. Bruno dan juga Digi. Oke, Nggak ada. gak ada Digi. Bener-bener nggak mau kayaknya dari Onyx Esports untuk adanya Digi feeder ya. Masih ada Cloud sebenarnya Cloud, oke. buat BTR. Bakal dipakai dari Cloudnya buat si branch-nya. Sesudah ini Onyx kan yang akan mengambil berkesempatan untuk bisa mendapatkan satu jungler terlebih dahulu. Ya kalau mau main jauh, main belakang ada If-nya di band kan, ada Parsha, ada Chang'e. Untuk bisa lebih jauh aja dari jaraknya Sanguin Cloud. Kan si Silon nih lumayan sakit. Lumayan sakit. Bad Nggak- impact-nya Gak lumayan lagi sih sakit. yang main Rainbow masalahnya. Rainbow soalnya bener. Kemarin lu bisa lihat impactnya Rainbow ketika Iya, menang. iya. Mereka berhadapan dengan Alter Ego. Kayak kegampar gitu, buset dah om. Digampar tapi pakai dua tangan. Itu sih gitu. bukan digampar, Pak. Diinjek, Pak. Diinjek, literally diinjek, Pak, sama kelelawar ya. Chance-nya molor ya barusan ya, sampai dibangunin Mars itu. Sans ketiduran. Sans Ketidur, Chance, pick. Hey, sadar. sadar ini ngepick. Tapi kalau lihat dari Bigetron Alpha yang kurang junglernya nih, menurut Om Awas sendiri Hmm. apa yang bakalan cocok untuk Bigetron Alpha? Gue sih Cloud. Sans Cloud, Gua- udahlah. Oke. Siapa sih yang nggak tahu Sans dengan Cloud-nya gitu? Woi, Kagura, Kagura, oke. oke. Drian, Kaguranya. Sansnya sih Granger. Brans. Maaf. Iya, Brans. Nah, ini juga satu Maaf. ketiduran. Maaf, kurang fokus. Oke, siap. Nggak masalah. Maaf teman-teman Wajar, ya. wajar. Iya, Wajar, lupa wajar, tadi wajar. kalau udah ada Granger ya. Iya. Ya, kenapa gue bilang Cloud? Karena dia bisa ngeburst langsung ke belakang aja. Oke. Udah langsung lompat aja ke belakang. Gak usah sungkan-sungkan, gak ada. Ya, tapi yang harus diwaspadai balik lagi, Popol Kupa. Lu kalau lompat ke belakang Battle Mirror Image, lompat ke depan Battle Mirror Image, terus tiba-tiba Popol Kupanya narik ke belakang, knock up. Udah susah balik, terus di-bite dem Kupa lagi. Udah gak pulang. Kalau nggak salah cancel nggak sih kalau udah Cancel. knock up? Iya kan? Heeh. Cancel kan? Nah, kamu bakal berbahaya juga, apalagi ngelihat dari Bigetron Alpha sendiri, oke udah ada Cho. Balik lagi ke Popol Kupanya juga pasti bakal nempel sama Drian nggak? Sama seorang Brans nggak sih? Ya, dan ini burst damage-nya Onyx juga sorry. gede banget. Oke. Dari Sans ya? Yes. Your team is picking. Oke. YSS, Lapo. Distinction dan juga lapu-lapu. Jadi main safe banget ya buat BTR. Iya ya. Super safe banget. Ada Yusun Shin, bisa open vision juga. Bisa memberikan damage critical. So ya, ada Sicilian juga. Jadi ini bener-bener main dari long range, bakal mengandalkan Uranus dan juga Chow. Jadi balik lagi apakah nanti Chow-nya akan bisa freestyle untuk menangkap si Sans. Yap. Iya. Ini Ranger. Kaguranya untuk Drian apa untuk cewek om? Untuk Drian. Drian. Iya Untuk bener, Drian apa bisa untuk berubah cewek? juga ya. Sabar dulu, kita lihat last pick-nya. Apakah ada Chang'e sesuatu kah? yang aneh dari Onyx Esports? Chang'e, Elis juga masih ayo nih untuk sekarang. Elis sih aku mah. Alice. Aku lebih prefer ke Elis tapi Ah. Harith. Harit ternyata. Oke. Berarti Haritnya sama cewek. Cewek. Harusnya cewek. Drian Harusnya Kagura. cewek. Tuh, udah berubah semua sekarang. Pusing kan ngelihat apa itu barusan pikirannya. Aduh. Ini game kedua nih. Game pertama udah dimenangkan sama Onyx Esports. Apakah game kedua Onyx bisa memenangkannya lagi atau Bigetron Alpha bisa membalaskan dendamnya di game pertama tadi? Yap, kira-kira Om, dari hero-hero yang udah diamankan nih, lebih ke Bigetron Alpha atau Onyx? Onyx. Oke, sementara Choji. Aku Onyx. Berarti 3 suara untuk Onyx di game yang kedua Om ya. Oh iya. Oke. Kenapa kamu game pertama nggak ikut juga? Aku game pertama tadi udah bilang Onyx. Oh, Onyx juga ya. Oke, Iya, aku siap. tadi. Kalau game pertama kan kita Bigetron Om. Oh iya, kita BTR. nih. Iya, Iya. penasaran aku tadi ngelihat ada Beleric, ada Harley, tapi ternyata Onyx berhasil membuktikan itulah pola permainan yang mereka berikan. Sementara itu Land of Down, game kedua, Onyx Esports versus Bigetron Alpha. Here we go. Here we go, game kedua di match pertama di day kedua MPL Indonesia season yang ke-7, dimana kalau kita lihat sekarang mid lane-nya Brans dan juga Rainbow masih standby. Jungle juga masih belum datang, jadi masih belum terjadi sesuatu yang benar-benar game changing. Yap, itu dia di bagian tengah.
Driannya dan juga udah ada Granger yang masih dalam bersamaan, sementara Brans di bagian bawah ada Flame Shot yang langsung di body block aja. Sementara itu untuk kali ini dua hero ini masih selamat, sementara KYY harus pulang terlebih dahulu. Sementara kalau kita lihat dari Bransnya sendiri lagi mencoba untuk ngambil purple buff-nya, dan kalau dari Kiboy-nya, ini Kiboy-nya nggak pernah mau berhenti berjalan terus bersama Wah, Bransnya sendirian loh. Ya. Nah, Bransnya sendirian, ini harusnya bisa diganggu sedikit lagi SP dari purple buff-nya dan harusnya bisa diamankan karena udah ada KYY yang langsung memberikan backupan. Sementara kalau kita lihat dari mid lane-nya, dari Drian sendiri belum mau banyak-banyak agresif kayak Kiboy. Balik ke bottom lane sekarang. Boots yang akan melawan Ripo, yang dimana ini sih bakalan jadi game mungkin masih berjalan walaupun game udah kelar kali ya. Iya, ini kayak lu kasih taruh Uranus, taruh Balmond di satu lane yang sama udah. Udah. Sampai teman-temannya Ya berantem juga ya. 2047 lah Iya. baru kelar mungkin itu ya. Tanpa ada bantuan dari teman-temannya ya. Biarin aja mereka berdua gitu. Biarin aja berdua atau di lane bawah, tapi ya balik lagi Beku lah ya. udah bawa teman nih si Ripo-nya. Tapi untuk Ripo udah ada satu rekannya yang mencoba untuk mendekat, tapi Sansin masih memilih untuk melakukan farmingan. KY di bagian atas membantu ke arah matnya. Namun untuk kali ini pertarungannya 2 lawan 2 tapi berasa 2 lawan 3. 2 lawan 3 karena adanya Kupa, dan kalau kita lihat ceweknya juga di sini masih belum terlalu agresif ya, masih menunggu dulu momen yang tepat karena balik lagi Zaman Force juga belum ada di sini, masih level 3 karena ini adalah god lane di mana XP-nya ada di bawah yang dipegang sama serang Ripo dan juga Boots. Yap, tapi tadi sepertinya udah kita lihat aja Turtle Camp by Living by Mandiri. Sementara itu untuk Driannya langsung lompat ke bagian depan, tapi ternyata left shot-nya dengan jarak sedekat itu masih miss. What happened with you? Untuk kali ini pun dia langsung gagal untuk mengamankan dari pergerakan di Sansin. Wapalagi Kupa di bagian belakang pun menjadi korban. Tapi Sansin-nya dikejar habis-habisan oleh Balmond. Diketok aja hilang sudah. Yes, dan itu adalah kerugian yang lumayan besar menurut gua karena oke, udah ada jungle-nya lagi dari buff-nya seorang Bigoton Alpha. Cuman kalau kita lihat sekarang Bigoton Alpha ini turtle dari tadi belum ada yang ngambil. Dari Boots sendiri lagi coba dipok pelan-pelan. Matt langsung ke depan menggunakan Brave Warrior. Dari Sansa terkena. Apakah tumbang dari seorang Kinya. Kinya terjebak. Di belakang ada dua Evil Dragon. Menghilangkan seorang Boots di tangan seorang Ripo. Harus mundur dulu perlahan demi perlahan. Sansa tetap bisa hilang. What a play dari cewek. Harus maju dikit demi dikit. Karena serem banget ada Ki yang bisa nge-stun sedikit demi sedikit. Tapi Bransnya apa yang dilawan? Ya. Baru datang loh Bransnya, Om. Gue rasa Bransnya langsung ada di tengah-tengah tadi. Iya, enggak tadi agak kemajuan sedikit. Yes. Iya, dari seorang Brans makanya tadi. Sebenarnya sayang banget sih Bransnya harus ke pick off lagi. Iya. Nah, neta teh. Wow. Bransnya datang-datang. Iya, Iya begitu. tampol pulang lagi. Ini item item. Oke, dan untuk itemnya sekarang Lapo akan mengarah ke Bloodlust X. Kalau kita lihat untuk Balmondnya lebih ke arah mengamankan Oracle ya? Molten dulu sih. Molten oke. Essence dulu. Oke, di bagian atas sudah ada Zaman Force langsung dikeluarkan begitu aja, tapi cewek masih bisa menyelamatkan diri. Sunwind Claw-nya masih bisa digocek, tapi untuk sekarang Bad Fist-nya masih bisa digocek. Namun ada Bad Impact yang fast banget mengarah. Flame Shot-nya terkena, ada efek selain ditimbulkan. Sementara untuk Mat yang masih bisa kabur ke bagian belakang dan juga KYY lompat-lompat dengan Jet Kundonya. Sementara kalau kita lihat Kiboy di sini masih mau lebih, masih mencoba pelan-pelan mencari di mana posisi dari player Bigoton Alpha. Balik lagi ke mid-nya di sini, dan Sonata dikeluarkan pada seorang Brans. Belum terjadi apa-apa, tapi Rainbow di sini sudah tinggal satu bar lagi HP-nya. Masih kuat, belum terjadi apa-apa. Balik ke bottom lane. Ini masih lama banget sih bottom lane-nya nih, masih kaku, masih beku karena lawannya sama-sama tank, sama-sama nge-heal juga. Yes, dan dengan hanya Balmond sebenarnya ini kayak kalkulasi dari pemain-pemain BTR, mereka nggak boleh lengah juga ya. Yap, yes. Karena 1-2 bar tersisa itu bisa di one hit Benar. sama si Balmond. Mungkin kejadian sama seperti kayak si Brans tadi ya. Iya, kemarin. diketok begitu aja. Sementara itu sekarang kita lihat aja antara Bravest Fighter versus Zaman Force-nya menimbulkan sebegitu sakitnya untuk orang Harit, dan Haritnya pun langsung dihilangkan di area top lane. Tapi untuk Lapu-Lapu masih stay aja, akan memotong wave minion yang di bagian atas. Namun untuk dari minimap kali ini kita lihat aja Turtle-nya pun udah mulai dikocek-kocek ataupun mulai disentuh-sentuh oleh Brans. Iya, dan sepertinya belum ada player dari Onyx Esports yang melihat kejadian dari Turtle. Tapi kalau kita lihat sekarang kejadian yang terjadi adalah Sans yang hampir aja tumbang di tangan Matt. Di sana tinggal satu bar HP-nya. Ini dia infonya udah dapet nih, Bad Impact dikeluarkan. Sans harus mundur, Sans gak bisa memaksakan keadaan lagi. Dan Uranusnya lihat di mana, udah tukar posisi. Base-nya salah bro. Halo Bapak.
Base-nya kan di bawah ya. Kenapa teh di atas? Hei, motongnya sampai ke depan. Udah mulai pede dari Ripo. Nggak pengen motong sekalian ke arah top lane gitu atau Iya. gimana ya. Zaman Iya, Fortnite untuk kali ini langsung belakang begitu aja. Tapi udah ada 2 orang yang langsung menyerang sekaligus. Ada Jet Kundo, ada Way of Dragon. Hilang sudah Harit untuk kesekian kalinya. Dan Ketiga. ada game Wow, push. wow, oke. Itu adalah momen ketiga kali tumbang dari cewek yang Oke. balik lagi ditumbangkannya sama lapu-lapu juga. Kayaknya emang butuh bertolongan banget sih di bagian top lane-nya Onyx. Ya, Itu mumpung game pause mungkin kita bisa bahas juga ya. Tadi Iya. Choji sudah sempat untuk mention di top lane yang dimana memang menjadi bulan-bulanan Harit. Iya. Ketika ada Summon Force, dia naruh Summon Force-nya nih, Ah, langsung dibuka Brave Star. Gak mau Langsung tahu, buka. itu langsung buka dia dan damage-nya tuh jauh lebih besar. Lu Iya. Summon Force masih harus ngedash kiri buat kasih damage ngedash kanan Benar. juga. Kalau si Brave Star udahlah tang-tong-tang ya kan. Dan benar-benar butuh item gak sih kalau dari Benar. Harrier-nya? Karena kalau dari lapu-lapu sendiri oke belum ada item tapi kan mentahan damage juga udah lumayan Ya, besar. dan juga dia masih dapatin shield nanti kalau dia lagi penuh kan. Iya. Buat pasifnya sendiri. benar. Jadi Terus dari Breakfast Fighter sendiri kan di penggunaannya dia bisa lompat sampai 3 kali om ya. yes, dan juga tidak gak terpengaruh sama Trampolin. efek apapun juga ya Iya, kan. Dia imun banget santuy gitu. gitu loh. Iya. Jadi mau ada zaman force juga Ya udah lah ya. terserah lu mau ngapain gitu. Tapi- Hidup-hidup lu sekarang di ini mah kalau Breakfast Fighter mah hidup gua. Akan wise gak sih kalau misalkan dari seorang cewek dan juga Batse itu tukeran lane? So far sih kalau kita lihat agak sulit juga ya karena si Ripo-nya udah mulai potong minion tuh lihat dia dari sana. Jadi agak berat sebenarnya juga buat si Harit kalau dia mau coba untuk tuker lane sekarang. Oke, Telat. kalau kita lihat sekarang Boost dan juga Ripo masih bertarung aja, belum ada kelarnya. Belum ada juga bendera putih dari kedua belah tim untuk bottom lane-nya. Cuman kalau kita ke mid lane-nya sepertinya sedikit demi sedikit tarat dari yang dimiliki oleh Onyx Esports dicicil pelan-pelan oleh Gitan Alpha. Yap, itu dia branch-nya di bagian tengah udah mulai di bagian belakang dari baju jirah perangnya. Sementara untuk Boy kali ini ada dilempar dengan Breakfast Fighter, dia pun harus mengeluarkan flicker ya. Tertinggal sudah mat di bagian belakang tapi setidaknya ada informasi yang berhasil mereka dapatkan. Ada flicker yang telah digunakan. Sementara Drian di bagian tengah melemparkan payungnya. Udah ada Matt juga melemparkan piringnya. Antum melempar payung, aing teh lemparkan piring ya. Piringnya yang keluarkan juga. Oh tadi ada flank shot datang pada Branch di sini tapi belum ngefek kemana-mana. Tapi Ki-nya sayang sekali harus terjebak di zaman Force dan Matt masih dikejar sama cewek. Kibo juga nemenin. Cuman kalau kita lihat dari seorang Ripo-nya pede banget untuk ngepotong minion yang dimiliki oleh Onyx Esports jauh di dekat inhibitor turret-nya. Iya, sisi plusnya juga Brans dapetin tadi orange gua. Yap. Yes, jadi dia akan jauh lebih unggul juga. Lihat Ripo-nya, santai Iya, banget. Ripo santai banget, pede Iya. banget. Gue bakal regen nggak masalah. Kalau pukul pelan-pelan nanti juga penuh lagi. Tuh numpang lewat doang tuh, assalamualaikum gitu ya. Lewat lagi, bye-bye, digigit sama Kupa, ada kabel dari robot-robot yang udah putus ya. Tapi Purple Buff kali ini langsung aja diamankan oleh Sans, sedikit lagi tentang mungkin bisa aja mengambil tanpa adanya satu, tapi nggak sempat lagi sih, emang udah harus ya. Kan biasanya retria bisa ditahan gitu om ya, terus dia ke area turtle, yowes, retrinya untuk turtle aja gitu loh. Iya, cuma kalau kita lihat mid lane-nya bener-bener mulai dikeroyok lagi sama Vegetarian Alpha. Sedikit demi sedikit dari belakang, tapi kalau kita lihat ada tendangan maut, langsung menghilangkan seorang Drian di belakang. Ceweknya sudah sedikit demi sedikit ngepok damage kepada seorang Ripo, tapi belum terlalu besar karena itemnya juga masih belum banyak. Yap, itu dia. Item-item yang digunakan pun tadi sepertinya belum bisa untuk mendompleng ataupun memberikan damage yang begitu maksimal. Hanya saja kalau Kagura bisa mendapatkan momennya, itu pasti akan sangat-sangat berbahaya sekali. Tadi karena dia berhasil terkena combo dari apa ya, snake videonya itu loh. Mendadak langsung flicker ke depan, jebret. Iya, head to head Pak. Iya, wave dragonnya, langsung hilang. Ya. Iya. Aduh, tapi kalau kita diperhatiin dari cewek udah Sakit perih banget. banget. Oh, perih banget itu tinggal dikit. SP dari cewek harus pulang dulu, recall dulu. Yang pakai rainbow, yang Ya. pakai udah tenasil ya teman-teman ya. Tenasil udah Aduh. wajib lah itu ya. Tapi dari Bucks-nya sepertinya kebanyakan pede. Tadi motor minion sedikit demi sedikit, dipukul terus dan akhirnya tumbang di atas tangan Ripo. Dari kepedeannya sih Ripo dan juga Bucks sama ya. Cuman backup-annya dari seorang Bigetron kayaknya lebih Iya. cepat. Lebih cepat, lebih sering melakukan rom ke bagian bawah ataupun Uranus gitu loh. Karena juga dari tadi kita nggak banyak ngeliat banyak movement juga di bottom. Wow, tapi ya serangan yang dibangun oleh BTR ini kayak gak ada henti-hentinya juga Ki. Yap. Dengan cownya dia bisa dapetin pemain penting tadi, Ripo-nya yang selalu ngepotong minionnya, top lane-nya bahkan bisa dimenangkan 1v1 antara Lapu dan juga Harit. Lihat untuk turutnya bahkan
belum ada yang hilang bagi BTR. Iya belum, masih lengkap. Sementara kalau kita dari Onyx Esports sendiri sudah ada 3 yang tumbang ya. Yes, Ya, dan syaratnya. untuk item build-nya sendiri aku pengen lihat Balmonnya si Domi Ice, oke banget. Untuk Domi Ice sebagai item yang kedua tadi setelah Curse Helm jadi nggak ada belatas sama sekali. Iya nggak ada belatasnya. Yes, dia akan langsung masuk ke full item defense. Ini harus nunggu buat Kaguranya buat jadi Lightning Truncheon biar lebih sakit ya untuk Onyx Esports-nya. Dan kalau kita bandingkan dengan sisi lain yang memang dia sakitnya karena sudah ada Lightning Truncheon tadi. Yap. COD Lightning Truncheon ya you know lah. Ada Sakitnya seperti apa itu gitu. udah combo item yang benar-benar bisa dibilang cocok lah ya. Dimana mana benar-benar Udah memaksimalkan cocok kekuatannya. cocok lah itu, tapi Iya. untuk Lord sekarang pun lelele Lordnya ke reset, sayang banget. Udah ada Dead Sonata tadi ditembakkan di bagian belakang, ada trap juga. Ripo akankah memakan trap tersebut? Enggak ternyata. Belum. Cuma balik lagi sekarang Ripo yang tadi pede banget di bottom sudah mulai pindah ke mid-nya. Cuman Matt di sini benar-benar selalu mengeluarkan Bravest Warrior mau bagaimanapun kondisinya. Karena mengingat dia juga seorang fighter, sustainability yang lumayan besar dan juga damage yang lumayan besar udah oke lah untuk solo sendiri. Cuman key-nya lagi menunggu mangsanya. Ini harus hati-hati sama Lapo juga, BOD baru selesai. Dan ini bakal sakit banget sih dia untuk bisa mengeksekusi semua pemain dari Onyx Esports kalau coba untuk melakukan team fight, apalagi untuk team fight besar. Yap. Karena kalau sampai masuk di areanya dia lagi nge-swing pedangnya, wih darahnya udah satu dapatnya cepat, yang kedua pasti besar banget untuk burstnya. Wah, ini Brute for Armor sekarang dimiliki oleh Sans. Lalu dia mengarah lagi ke arah Hunter Strike nih. Betul. Kayaknya langsung mau ke Hunter Strike terlebih dahulu, Hunter. baru nanti ke item-item yang berikutnya. Karena mereka udah mendapatkan kabar kalau Lordnya udah mulai dicolek sedikit lagi, SP tersisa dan seperti itu. Hampir! Ya ampun. Untung Lordnya masih bisa diambil oleh Brans. Andai tadi flame shot tersebut bisa mencuri itu Lord, Wah. buset dah. Sepersian detik ya tadi ya. Kagak ngerti lagi Ininya kita tuh ya. Gapnya. Aduh, cuma kalau kita lihat lagi di mid lane-nya sekarang Sans, Brian dan juga Kiboy bener-bener ngumpul terus nggak mau lagi terjadinya ada sebuah ganking karena melihat dari hitungan kill-nya dari seorang Onyx Esports baru bisa tumbangin 3 kali kepada Bigetron Alpha. Cuma kalau kita lihat bottomnya, Ripo lawan Bass lagi tapi ditendang aja seorang Bass ke belakang, flicker ke belakang masih bisa. Tapi belum terjadi apa-apa, masih belum terbuka dari seorang Onyx dan untuk Bigetron Alpha chance tadi belum terlalu lebar. Itu coba lihat Ya, tuh itu cewek Rainbow yang berhasil didapatkan. Sementara KYY masih bisa kabur ke bagian belakang. Ini dia, udah ada satu Mountain Shocker terkena langsung karena 4 orang yang ada di bagian tengah ditembak panahnya tapi untung gak kena. Udah ada pergerakan juga dari lapu-lapu di bagian atas mulai dikikit tapi lapu-lapu jauh lebih kuat lagi, malah kupanya langsung balik karena udah gak kuat lagi dan Lordnya pun berhasil dihancur. Lord yang itu belum enhance, belum 12 menit jadi masih bisa dibilang lembek ya walaupun emang udah memberikan keuntungan yang dimana dari Bigetron Alpha sudah mengambil 2 turret yang ada di mid dan juga di bottomnya. Seenggaknya itu udah nambahin pundi uang mereka. Ini Ripo bener-bener di bagian bawah juga. Ya wes, ayo sini berantem lagi, ayo sini tarik piring sama gua gitu lah. Iya, yang satunya muter terus ya kan. Muter aja baik berdua gitu, yang satu tarik piring, yang satu nggak tahu nari apa muter baik juga tuh. Aduh. Cuman kalau ngelihat ya Om Awan dengan posisi seperti ini, apa yang harus dilakukan sama Bigetron Alpha untuk bisa menang dan juga Onyx Esports? Gua rasa dari Bigetron mereka tinggal keep pressure aja. Oke. Keep pressure nunggu untuk Lord yang berikutnya untuk bisa maju. Kalau dari Onyx Esports, mengingat dari komposisi mereka yang butuh item, cari gold lebih santai, jangan sampai ke pick off dulu, terutama untuk Harithnya. Tapi kalau untuk late game, Untuk late game, gua rasa Onyx mereka punya chance untuk bisa masuk. Apalagi tadi kalau kita lihat Rainbow bisa dikejar. Ini PN-nya sih tadi. Kenapa Rainbow-nya bisa nggak ada yang cover gitu loh. Dan sampai semuanya bisa nempel di sebelah dari Rainbow. Karena kalau menurut gue juga tadi Bigetron Alpha sendiri damage yang hampir kebanyakan pendatang itu dari Rainbow kepada Onyx Esports. Benar. Jadi Rainbow ini Dengan akan menjadi bad target man dari Onyx Esports. Iya. Kalau mereka bisa dapetin Rainbow, gua rasa Onyx Esports mereka akan langsung bisa membalikan keadaan cepat. Cepet banget. Damage-nya emang nyolek-nyolek doang ya Om ya. Tapi sakit. Coleknya sih separuh HP tadi kalau kita Iya. lihat yang Itu bukan colek ya. itu Harith tuh udah semper langsung. Bukan colek tapi ini congkel, Pak. Itu kagak tahu. The next level hero ngepok jatuhnya, Pak. Ngepoknya itu ngeburst jadinya Wah, jatuhnya. itu sih bukan ngepok lagi. Ini Apa, kayak Pak? lo tepok pundak bukan. Bukan. Lo tepok pundak patah pundaknya. Iya. Terima kasih langsung ya, Pak. Ngepok. Capek gitu kalau ngelihat Cecilian apalagi di menit segini. Kalau sampai ini nanti dibawa ke menit kayak 30 lagi. Waduh. Buset, Ceciliannya kagak tahu dah tuh. Kagak tahu kita jadi Nggak apaan tahu, tuh. Nggak tahu. Karena mungkin bisa 1 kali hit nggak sih dari Ceciliana kalau udah late game. Cuman kalau kita lihat sekarang di daerah purple buff-nya, seorang Rainbow maju lagi ke depan, masih belum ada bad fish yang keluar. Sancha, pedih banget langsung setengah darah aja. Dari seorang Sans, dari sekali bad fish-nya seorang Rainbow.
Ada Rainbow di bagian bawah juga masih mengclear aja karena satu wave minion. Sementara Balmond masih berjaga juga. Dia nggak membolehkan untuk Uranus masuk ke dalam area pertahanan yang dia miliki. Ya kalau Uranus masuk, mungkin salah satu caranya untuk numbangin cuma dari Suns nggak sih Om? Iya. Karena dari damage yang lain agak sulit untuk menumbangin. Ada Kagura Rico. sebenarnya, masih ada Drian, masih ada Kagura dengan burst damage-nya, masih ada Boots yang jangan dilupakan sih. Yap. Boots ini penting banget untuk bisa membuat pemain BTR kayak off guard. Kayak mereka salah kalkulasi, kayak mereka terlalu maksa buat maju, Dia bisa ngejar. dia bisa masuk. Betul. Dia bisa masuk, bahkan apabila ada satu player yang berhasil kabur, ya udah Balmond adalah kuncinya. Cus, kejar gitu. Betul. Mau kemana juga kecium tuh sama dia tuh. Nah ngomongin masalah kuncinya, dari tadi Boots ini Balmonda hanya muter-muter. Little counternya dari tadi belum kelihatan nih. Merhatiin nggak? Kelihatan di awal-awal. Iya di awal-awal Di emang awal. kelihatan, cuma di midnya udah jarang kelihatan dari little counternya seorang Boots. Benar, karena agak susah buat masuk juga ya. Ada Sicilian, ada Sangin Glow. Iya, Jadi dan kalau kalau sampai kita dia- lihat, hampir aja tadi keambil sama Mountain Soccer-nya seorang Bras. Cuman kalau kita lihat key-nya mulai digigit pelan-pelan, ada Lord yang diambil sama Victor Alpha sekarang menit 15. Yang berarti sekarang Lord-nya sudah ter-enhance. Yap, Lord-nya berhasil diambil oleh Bigatron Alpha. Oke, kita lihat aja seperti apa Bigatron Alpha dengan satu bantuan dari satu Lord yang pastinya udah di-enhance begitu cepatnya. Tapi untuk sekarang, purple buff-nya udah mulai diberikan terhadap Harit. Ya, cuma kalau kita lihat sekarang Ripo masih aja stay di bottom lane, belum mau lepas lininya. Sementara kalau kita lihat dari Lord-nya balik lagi ke top lane, masih jalan-jalan aja. Cuman mid-nya sekarang sudah diambil sama seorang Victor Alpha. Masih sedikit lagi tarat yang ada dari Onyx Esports. Lord-nya udah masuk ngancurin tarat yang ada di top lane milik Onyx Esports. Onyx Esports harus bisa bertahan, kalau enggak Lord-nya bakal ngabisin dan Lord-nya sudah meninggal. Iya, untungnya Lord-nya pun udah langsung berhasil dihilangkan begitu aja. Tapi ada satu ikutan tadi Aduh, bagian wah, tengah udah ada beberapa fighter dari cepat dia langsung lompat ke bagian depan. Pertempuran udah mulai pecah. Sedikit lagi XP tersisa, bahkan Balmond untuk kali ini gak kuat lagi. Arin yang pun menjadi korban kedua double kill berhasil didapatkan oleh Isansin. Tapi Popele Kupanya berhasil untuk balik ke bagian dalam dan wave-nya terbuka. Wave-nya begitu bisa mengantarkan kemenangan untuk Bigatron Alpha ada saja. Jadi Onyx Esports belum bisa untuk mempertahankan besaran mereka. Tapi untuk kali ini Popele Kupanya pun jauh untuk menjadi korban berikutnya. Sementara San harus mundur ke bagian belakang. Dan kemenangan hadir untuk Bigatron Alpha, skor 1-1. Ini dia sang late game yang seperti kemarin kita lihat, salah satu late game monster juga dari Bigatron Alpha ya, dan terbukti satu kali Lord ya. Pokoknya pressure. Constant pressure aja, jangan biarkan Onyx Esports untuk keluar dari kandang mereka, keluar dari base mereka. Yes. Dan itu sukses untuk dijalankan dan balik lagi Sicilian. Kalau gue bilang Sicilian dari Ini pokoknya yang diutamain adalah sportivitasnya. Mantap kali. Dan tak mantap berlama-lama, ini dia game ketiga sepertinya sudah berkumandang dan sudah akan dimulai sepertinya. Iya sementara itu ini dia para player yang sudah terlihat. Udah ada Sans dan juga Brans. Lalu ada Keyboy dan juga ada Kayeye serta 3 pemain lainnya dari masing-masing tim. Dan kita juga akan langsung melihat bagaimana draft MP ataupun ban and pick-nya di game yang kedua. Plus ini udah ada satu pesan lagi dari Jakarta Keras nih Pak ya. Mana nih Mang, salam untuk RRQ. Waduh, udah itu aja salamnya Pak ya. Salam aja, Lala. Oke. Sepertinya ada sedikit perubahan ya, di mana Rasi sudah masuk menggantikan Keyboy yang tadi memakai Popol Kupa. Oke, jadi kalau dengan masuknya Rasi gue melihat ada sesuatu kayak dari Onyx ya. Yes. Karena kita tahu Keyboy cukup agresif sekali dan mungkin agresivitasnya tadi bisa dimatikan oleh BTR. Yap. Mereka bakal coba buat sesuatu yang baru. Apakah Rasi dengan masuknya Rasi di sini akan ada Atlas? Kalau gua ngelihatnya dari in game kita udah ngelihat di sini. Uh-huh. Out game-nya di antara dua meja ini yang berseberangan. Serang-serangan psikis dari Rasi Psikisnya ya, lebih itu tajam. juga ngeri Pak. Lebih tajam. Waduh, Itu bahaya waduh, juga waduh. loh. Teriakan-teriakannya nanti bisa kita dengarkan bareng-bareng. Iya, benar. Tadi udah teriak-teriak soalnya di game kedua ya. Ini Iya. game ketiga game penentu, pasti teriakan makin gede lagi nih. Mana? Asalkan panggung jangan sampai bolong lagi. Kagak bolong. Iya, Kagak. takutnya. Iya, kan? tapi untuk sekarang Bigatron Alpha, waduh. Mereka punya Jawhead. jauh. Kayeye memiliki Jawheadnya. Iya, sementara kalau kita lihat dari Bigatron Alpha sendiri udah nge-ban Pakito yang dimana salah satu hero yang tadi dipakai juga ya sama Onyx ya. Dan cowoknya juga hilang dari Onyx Esports. Tapi Digi di lain sisi open nih. Dari tadi karena di game pertama dan di game kedua, Digi-nya dihilangkan dari Onyx Esports. Jadi ada Selena, ada Popol Kupa. Ini Popol Kupanya buat Rasi, Selenanya buat Drian. Yap. Dan
kita bicara soal Selena, Popol Kupa, ini kayak di season-season kemarin ya. Meta map hack katanya. Waduh. Gila. Meta map hack nggak tuh? Meta perang. Bisa meta map hack. Meta perang. Karena emang sekali pernah ya. kejadian Pak Pulung, di mana waktu itu pernah nge-rank, saya Yap. kira ada map hack, ada hack. Ternyata? ternyata di belakang turret saya sudah ada Trap. lelenya Selena dan dia pakai arrival. Tiba-tiba di belakang kalau panik gitu kok. Kok tiba-tiba di belakang berarti tadi di depan saya persis gitu. Selena, Popol Kupa, yuk ambil Lisansin yuk. Udah biar lengkap sekalian satu map kelihatan semua kan nanggung-nanggung banget gitu. Iya. Sok udah ada Lisansin udah Karena paling emang lengkap. lihat dari Bigetron Alpha sendiri ya, hero-heronya nih bisa banget ngegeng gak sih dengan adanya jauhnya tiba-tiba ejector atau Cecilian yang tiba-tiba Sanguine Claw-nya keluar. Gampang banget kayaknya untuk ngegen asalkan dari posisi mereka tidak terekspos. Gue kalau ngeliat dari BTR ini 3 hero awal, mereka udah kuat banget loh. Iya. Yap. Apalagi dengan adanya Johet kemarin kita sudah melihat Johetnya gila. Tabrakan terus, tabrak aja, tabrakan sundul kan semuanya. Iya. So ini bakal bahaya buat Onyx Esports. Ranger lagi kan Balmon masih. Oke, masih- Balmon. Boots Balmon lagi. Oke, Masih dengan Balmonnya, nah Oke. dua terakhir ini akan menjadi kejutan nih. Kita akan lihat aja. Sejauh ini junglernya belum diambil. Belum Betul. diambil, masih aman nih sama-sama jungler-junglernya. hilang ya dua-duanya ya. Iya, Masih iya. disimpan. Masih belum kelihatan. Cuman kalau boleh nebak, apa yang akan diambil Onyx sama Bigetron, Om? Bigetron. Hmm. Granger kalau mereka mau atau Ysun kembali. Granger atau Yusin? Kalau Nah. untuk Onyx Kalau untuk Onyx mirip-mirip. mirip-mirip. Oke. Yes. Tapi kalau ada Yusin sih map udah punya mereka ya. Map mereka udah jadi GPS, Pak. Iya, saking besarnya vision yang didapatkan tak dari trapnya Selena dan juga seorang Popol Kupa ditambah lagi dengan Mountain Choker. Gue tuh ini ya, Apa? untuk kenapa? Onyx, satu hero untuk cewek. Mhm. Apa? Zaz. Zaz. Kenapa Zaz? Penasaran ya, apabila Zaz kalau mungkin nanti kali ini bisa digunakan ya. Tapi kalau ada Airwolf ya boleh Tapi lah lu susah, bilang tapi Zaz. ada Johet. Ada masalahnya. Johet ya. Dilempar-lemparin. Cacingnya kemana? Cacingnya baru dilempar, dibuang-buangin loh masalah. Gue mau cacing, mau yang lain gitu. Ih, jangan cacing apa katanya. Gue geli. Kumbang ya kumbang. Oke, gak ada Harley, gak ada Lapu juga. Menarik banget untuk band dari kedua ini. Jadi ya balik lagi maksudnya masih kebuka ya. Cukup Yap. lebar. Mungkin Harit. kalau gue bisa bilang ya BTR mereka sangat enak banget ketika mereka Yap. menggunakan marksman terutama untuk Brans. One-one lagi kah? One ya, one juga Cloud masih ada. ternyata. Cloud. Oke. One-one bisa dimanfaatkan oleh cewek. Betul. Mau nggak dia menggunakannya? Harus mau. Harus mau gak tuh? Oh, kita lihat ya siapa yang bakal diamankan untuk Gold 10. Masih ada Alice sebenarnya kalau mau Yap. juga. Tapi karena sudah ada Balmon yang dipick sama Onyx Esports, gue rasa nggak bakal ada Alice sih buat tim Onyx-nya sendiri. Alice ya. Wen masih kebuka banget. Yes. Win-win untuk Golden ya. Untuk Gold 10-nya buat cewek. Oh, oke. Buat cewek ya meskipun cukup tipis, tapi gue rasa ya Wen masih bisa impactful asal nggak terlalu kena dengan Oke. Granger Sanguine lagi Claw. turun. Tapi Granger dulu diamankan oleh Onyx, berarti Ysun-nya di BTR kah nanti? Yusin. Iya kan? Yusin di BTR bisa sih untuk memberikan vision juga karena dari Onyx Esports kan vision juga udah terbuka. Ya, sama kayak di game yang lebar. kedua sih mereka Yap. ngamanin Ysun-Shin. buat Ysun ya betul. Benar, Main aman. Yesansin masih terbuka, Bruno masih ada. Banyak sekali pilihan-pilihan untuk sekarang. Roger pun masih bisa digunakan, tapi dengan ada Popol Kupa, makai Roger agak ngilu-ngilu, Pak. Iya. Roger iya. Gua rasa Rogernya nggak terlalu tenang sih ya. Dia Iya. begitu datang mau like Datang like phone si Kupa aja loh. Udah udah balik gigit-gigit, lagi, udah cepat. digigit juga betul. Dan untuk larinya mungkin agak susah karena dari Roger sendiri oke lah dari Bloodthirsty Hole-nya bisa mengejar musuh, cuman tidak diperuntukkan untuk melarikan diri dari musuh. Oke, Oke, Yesansin. Ysun-Shin. Iya. Itu Dan dia. juga Yusin. Ruby. Ruby, oke. Tebel ya. Pertama ya di playoff ya. Iya. Ruby turun ya. Ruby Uranus, tebel banget berdua. Yes, ada Ruby. Ya, gua rasa nih bagus juga untuk keduanya. Makanya tadi kan kayak siapa pilihan marksman-nya ya Yap. udah antara Ysun-Shin atau si Granger. Dan Combo. sama juga 11-12 Onyx juga Iya, sama gitu loh. Iya, combo dari Cecilian dan juga Ruby bakalan works banget sih kalau misalkan emang timing dan juga positioning pas. Chang'e, Parsha. Ini masih bisa digunakan oleh cewek loh. Mereka masih butuh magical damage. Kalau menurut gua pribadi Selena aja kurang, Om. Selena kurang. betul. Parsha sih kalau menurut gua. Parsha nggak mau main samping Parsha. Oh, mau one-one main tapi. Dan juga Oke. tadi ada kita udah melihat ada one-one yang terlepas dan one-one lah ternyata Iya. yang diambil. Kurang magic ya dari Onyx ya?
Sebenarnya nggak masalah sih. Cuman yang agak seremnya, Uh-huh. One itu kalau masuk ke mid game late game agak takut sama si Cecilion. Iya, karena jarak dari Sanguine Claw itu lumayan luas. Sanguin kalau luas. Dan itu bisa sekali ngegeret si One ya separuh HP hilang. Mungkin di saat dia memiliki Needles of Flower, bisa dia keluar dari situ Om, tanpa mungkin terkena dari damage-nya dulu. Bad impact-nya. Bad impact-nya bener. Kayak lu di combo sekali langsung hilang. Gitu loh. Kayak ditepokin ceplak ya, hilang. Digampar kelelawar kan males ya. Om Awa di game yang ketiga. Wah, ini pilihan yang berat banget. Sangat-sangat berat banget, tapi kayaknya ada One. Jadi gua di Onyx. Onyx, Choji. Kalau aku sendiri ngelihatnya di Bigetron. Oke, 1 untuk 1 dan Pulung. Onyx. 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 One hero siap. kesukaan One-one Sina ya. semua ya. Karena Pulung nge-pushnya cuma One. Bener, karena Pulung lagi hapus One ya. Iya, tanpa berpanjang lebar, inilah pertandingan antara Onyx Esports melawan Bigetron Alpha. Game ketiga di match pertama hari kedua MPL Indonesia season yang ke-7. Mhm. Oke, ini dia masih santuy aja ya. Pergi ke lane-nya masing-masing. Ngeliat-liatin aja. Enaknya ada Jawhead di awal-awal, apalagi kalau Jawheadnya mau mengambil smart missile terlebih dahulu ya. Untuk membantu jungler kita melakukan farmingan, itu cepet parah Pak. Cuman Rasi di sini udah mulai agresif banget. Pokoknya tadi Popolan Kupa tuh playernya bener-bener agresif banget, di mana jungling dari seorang Bigetron Alpha bener-bener diganggu terus dari tadi. Ya, tapi tadi gue kira ada Rasi, ada Atlas gitu ya. Ternyata Iya. pasti dengan Popolan Kupa. Mungkin Masih tapi gini loh. Yang menarik adalah ketika lo pilih hero yang sama dengan pilot yang berbeda, playstyle-nya pasti bakal beda. Beda, cara betul. mainnya pasti beda. Sama seperti kita memasak dengan bumbu yang sama, tapi Betul. berbeda chefnya, Berbeda Betul. rasanya beda. Saya beda. Mungkin dari perbedaan pertama dari gameplaynya dan juga tekadnya dan juga movementnya itu udah ngaruh banget sih ke semuanya. Dan kalau kita lihat sekarang di bottom lane-nya dari sarang mate-nya masih mencoba untuk melawan ceweknya. Cuman kalau ngelihat mate melawan cewek agak susah nggak sih? Karena dari mate sendiri itu dia milih loh. Betul, apalagi lawannya Wen kan. Iya, yang, lawannya Wen-Wen. yang dimana bisa nge-kiting terus-terusan. Ya, Purify juga ada di Dolphin Flowers. Belum begitu terasa damage di awal-awal ya. Iya. Ripo yang menggunakan Uranus masih santai aja. Metal yang ada di dalam lingkaran jira ataupun baju di dalam tubuh Uranus masih sanggup menahan seluruh peluru yang dikeluarkan. Tapi Waduh. kayaknya di bagian tengah robotnya mulai malfunction, mulai penyok-penyok itu besi-besinya. Udah mulai penyok, terus bukannya darah yang keluar tapi oli yang keluar seperti Pak Pulung bilang kemarin. Dan kalau kita lihat sekarang dari Onyx Esports sepertinya lagi berkumpul-kumpul ria karena sekarang udah ada Turtle yang sudah pop up di lane of down kali ini dan seperti tidak ada kontes dari Bigetron Alpha. Ya ini dia Suns-nya pun akan berhasil untuk mendapatkan turtle yang pertama tanpa adanya gangguan. Cecilion pulang dulu karena kita lihat dari minimapnya, Wah. tapi ternyata ada game pause kembali. Yes, tarik nafas bentar ya teman-teman ya. Ayo tarik napas. Ya karena untuk di bottom lane-nya Ruby ngelawan si One Iya. itu kayak style match juga sebenarnya. Kayak Ruby-nya bisa nge-clear dengan cukup cepat dan juga One-nya pastinya bisa dapetin goal. Jadi itu lebih untung ke arah One kalau untuk di bottom lane-nya. Karena kayak kalau sama-sama jadi ya pastinya One lebih sakit Ya. nanti. Mungkin tapi dari one-one-nya lebih kayak cicil dulu sampai darah rubinya mungkin tinggal seberapa. Karena kalau kita di saat ini kita ngeluarin solo pet, tau udah langsung pecah weakness pointnya. Karena kalau kita langsung ngeluarin crossbow of tank, belum tentu Rugi, ya. belum Belum tentu bisa lewat. tumbang. Iya, Iya. belum tentu tumbang. Apalagi ngelihat dari seorang Ruby sebenarnya yang bikin ngeri kalau misalkan sudah ada satu item lifesteal. Kalau misalkan emang dari udah sedikit dan over PD dari seorang ceweknya, crossbow of tank nyala. Cuman darahnya Ruby naik lagi. Percuma. Betul. Ya itu dia makanya gitu. Dan ini ada sedikit technical issue dari Onyx. Onyx. Dari Onyx ya. Ya. Oke. Gue pengen lihat Popol Kupa, Selena juga kayak ini dua hero yang Duetnya gimana ya? ya kayak ini harus bisa diandalkan di early game. Yap. Lo punya dua hero ini, lo harus bisa dapetin first blood. Harus bisa nge-push. Harus bisa nge-snowball cepet juga. Harus bisa ngamanin Sans biar lebih nyaman. untuk Sama-sama farm. hero juga soalnya. Bener, apalagi Sans kalian dengan Grangernya dia juga Iya. kan. Tapi koreksi Pulung kalau salah nih Om ya, Oke, ataupun oke. Joji ya. Dua game ini first blood dari BTR dari Bigetron itu adalah Branch. Branch. Iya, Iya kan? betul Iya. betul. Selalu. Selalu berat. Dan sering berkali-kali loh di game-game lain, bahkan di regular season sering kita ngelihatnya. Apa kayak first blood yang dari Bigetron Alpha tuh kayak Branch. Ya cuma Branch. sekarang kan dari Branch. Branch sendiri kan tadi udah mulai dipoking-poking juga sama Rasinya. Apakah trap dari Selena dan juga Popol Kupanya dari seorang Onyx Esports akan mengganggu pergerakan Branch kali ini? Ya. Gitu loh. Itu kan yang menjadi pertanyaan ya. Karena untuk sejauh ini tadi gameplaynya masih belum ada inisiasi yang terlalu agresif dari kedua belah tim. Ya, dari BTR mereka gak bisa inisiasi ya, karena mereka kan Jawhead.
Joet itu harus masuk ke dalam semak dulu. Nah, di dalam semak itu biasanya sudah ada satu trapnya Satu. Selena. Ah. Kedua, sekarang ada Popol Kupa juga. Benar. Luar biasa, ya banyak di dalam. Iya, dan di Iya. minimap kita bisa ngelihat. Nongol tuh. Iya, oh ada yang nginjak nih barusan. ada yang nginjak nih. Ini posisinya di sini gitu Wah, loh. gitu kan. Jadi mungkin susahnya untuk Joet ketika ada Selena kayak gitu. Iya, Kayak ketika itu dia nyoba buat masuk ke dalam semak, coba buat nyulik. Ternyata, ada trap di sini. Iya, kalau culikannya seorang Jauhead juga Bas bener-bener dimanfaatkan karena dari Bas itu ejector udah siap, maju dikit, loncat. Benar. Lebar ke belakang udah jadi keuntungan yang lumayan besar untuk Jauhead. Cuman balik lagi ke gamenya sekarang, kita lihat Brands yang tadi diomongin sama Pak Pulung lagi di on cam. Kita lihat dari Brands sendiri baru mengamankan orange buff ya. Purple buffnya kita nggak tahu apakah dia ambil sama seorang Rasi tadi atau memang belum pop up lagi. Iya, itu dia. Sementara ini, wah tuh skin baru. 515 e-party. Wih, Sancho. Om udah punya Om? Udah dong. Katanya mau ngasih pulung. Ntar request. Ntar Oke, request. kasih. Oke. Request aja. Nih Om mah baik gitu mah. Ya. Om Awa? Oh iya, ntar request aja. Request Iya. aja. Iya, ntar Animus request aja. Alpha ya? Di reject. Saya yakin. Aduh. Oke, balik lagi ke gamenya sekarang. Kita lihat Rainbow ada di mid lane, sementara dari Brands sudah pindah ke top lane. Yang dimana Boots-nya lagi sendirian. Bener. Mana Boots nih? Nah, masih mundur, masih bisa mundur. Masih aman. Lihat nih, Wanonya bener-bener dijagain sih. Kalau buat yang sekarang Rubinya kewalahan. Iya, susah juga sih sebenarnya. Oh, Sans juga udah masuk sekarang. Matnya lain sisi mulai berkurang darahnya. Ada Aegis, cuman sakit banget. Damage Senator masih bisa selamat dari crossbow tanknya. Tadi Damage Senator udah masuk padahal. Oke, boleh. Yes. Waduh, sempat mengeluarkan Emoa Bandit tadi ya. Tapi Iya. ternyata apalah daya di saat dia dikeroyok habis-habisan. Tapi 1-1 terkena satu Mountain Shocker yang berubah menjadi Montek Shocker. Yes, ada Mountain Shocker yang ya memang pas banget sih. Dan juga memang kayak udah kelihatan lah ya. Kurang satu kali hit lagi jadi bisa tumbang untuk one-one-nya sedang melakukan recall. Dan itu dimaksimalkan oleh Brands juga dengan adanya Mountain Shocker. So ya, masih sama untuk kondisi kill point-nya. Dan juga Onyx dan juga BTR mereka akan mencoba untuk mendapatkan pundi gold. Siapa yang jauh lebih banyak terutama untuk Suns. Yap. Dan hero kesenangan dia Granger. Ulala, balik Sarsnya lagi. udah level 7 ya, masih santai. Ini ada pergerakan dari Rasi mau melakukan pergerakan ke bagian bawah. Udah melihat bagaimana ada Ruby di dalam rerumputan, mulai digigit punggungnya. Tapi Brands di bagian belakang udah memberikan hitnya juga. Harus set up ulang lagi. Rasinya memberanikan diri, langsung dipanah aja. Kupanya maju ke bagian depan, ada Mat yang udah langsung melindungi dan juga membuat perimeter. Tapi Dead Sonata tadi dikeluarkan. Tidak ada peluru yang berhasil ditabrakkan ke arah pemain dari Bigton Alpha. Cuman kalau kita lihat sekarang Turtle-nya sudah pop up, siapakah yang akan mengambil Turtle ini? Karena Bigton Alpha dan juga Onyx Esports masih tipis-tipis dalam network dan juga kekuatan pastinya. Cuman kalau kita lihat sekarang yang lagi mencari posisi, bagaimana caranya mengambil one-one-nya seorang cewek ini? Karena mengingat dari matnya sendiri memang agak di tempat yang kerugian melawan cewek. Cuman kalau kita sekarang pindah posisi, Ki-nya langsung melempar Rasi masih punya free fire untuk melarikan dirinya, cuman terkena stun dari lelenya seorang Ria. Yap, dan Turtle sedikit lagi HP tersisa. Siapa yang akan mendapatkan api Turtle-nya? Sekarang menjadi milik San. Pertempuran mulai pecah di bagian depan. Yisan dia berhasil didapatkan crossbow tanknya Axel. Udah aktif dari bagian belakang. Dia masih bisa kabur, masih bisa pergi. Namun untuk Drian yang melempar lagi satu bisa row. Hampir saja connect. Andai pun tadi itu bisa dikonekkan. Tapi tepan-tepannya sudah berhasil untuk langsung memukul mundur pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Masalah konek-konekan sekarang Early yang connect banget untuk Onyx Esports karena sudah mengambil Turtle dan juga membuat heal-nya bertambah. Dan inilah item-itemnya, silahkan Om Awa. Ya, dan kalau kita lihat memang Corrosion Sight diamankan langsung ya oleh Wen. Gak ada kaos kaki sama sekali dibeli, gak ada shoes yang dipakai oleh Wen. Akan langsung mengarah ke Demon Hunter Sword. Jadi untuk late game-nya ini bakal jauh lebih cepat jadinya untuk item dari Wen. Tapi ingat balik lagi karena dia nggak punya shoes. Ini bakal jauh lebih lama untuk bisa memberikan teman, kalau teman-temannya. kita lihat sekarang Brandsnya mulai digigit pelan-pelan dan sayang sekali sakit banget dari Brandsnya. Harus bisa ditumbangkan sama seorang Sans. Oke, dari bottomnya sepertinya sudah mulai terbuka celahnya sedikit demi sedikit untuk Onyx Esports. Minion sudah mulai masuk, sementara Meta di belakang masih tidak bisa melakukan apa-apa karena ini 1 melawan 2 yang kemungkinan besar tidak akan bisa dimenangkan oleh Bat. Bagaimana Om Wawa? Sudah Gila, mendengar bagaimana teriakan-teriakannya tadi? Ngeri banget Serangan-serangan ya. Serangan psikisnya. Rasi ya. Serangan psikis dari Rasi. Itulah yang mungkin dibutuhkan untuk saat ini. Belum lagi backupannya di dalam sebuah tim ini yang sangat-sangat baik sejauh mata memandang Oh, ya. lele kena tuh tadi lelenya ya. Ki-nya masih bisa bertahan dari ejektornya, ada shieldnya. Belum terjadi
apa lagi nih, tapi cuma kita lihat Riponya dan diam harus mundur dulu karena banyak banget dari player Onyx Esports yang mukulin, masih bisa selamat dengan setengah HP. Oke, setengah HP-nya pun masih bisa menyelamatkan Uranus untuk pergi dari area tersebut. Yes. Ada Brans yang langsung wisata dulu ke bagian bawah untuk bisa mendapatkan satu wave minion. Lalu BTR KYY udah langsung menghilangkan satu wave untuk menahan dulu agar wave tersebut tidak langsung nabrak ke arah area dari outer turret yang ada di bottom lane. Jadi mereka punya kesempatan. Sementara itu untuk kali ini kita lihat aja memberanikan diri masuk ke bagian dalam Balmond, namun untuk kali ini dia langsung dilemparkan dengan ejector. Dia dikeluarkan dari si inner turretnya, dikeroyok habis-habisan, abyssal row-nya, tapi ternyata udah ada mirroring di bagian atas. Uranusnya nggak kuat lagi menahan fight-nya, damage yang dikeluarkan oleh 1, 2, 3, 4 hero sekaligus. Trade yang lebih menguntungkan untuk Onyx Esports karena kenapa? 2 turret sudah diamankan, ditambah lagi dengan turtle yang ada tadi. Kalau kita lihat sekarang Kinya sendirian aja di mid-nya, sementara kalau dari Rainbow dan juga Mat masih berkumpul, belum ada sesuatu yang turun. Oh, sakit banget tadi dari seorang Badfish ya. Rainbow, tapi belum cukup untuk menumbangkan seorang Sanzia tadi. Iya, satu buah bad impact tadi yang begitu sakit ya. Iya. Tapi masih bisa dihindari juga dan Hunter Strike sudah diselesaikan oleh Suns. Dan gue gak tahu sih tadi Boots apa yang terjadi tadi. Dia ke bawah seorang diri, langsung di-eject juga. Dengan item pertamanya tadi, Dominance Ice loh buat Dominant Boots. Ice Pak ya. Betul. Di situ udah ada magical defense-nya, di situ udah ada Bisa armornya nge-slow juga, juga. bisa nge-slow juga. Udah paket komplit sejauh ini. Sementara Paket itu hemat untuk ya. Brans-nya, ayolah sabar dulu. Ini tuh sakit banget loh bad Itu impact-nya. dibantu sama Badfish tadi ya? Dibantu sama Badfish tadi kayaknya Ada tuh sama Badfish si RM Badfish apa Bad Impact tadi? Bad impact tadi. Bad Impact tadi ya? Dan kalau kita Oke. lihat sekarang Driannya ditunjuk begitu aja sama seorang Ki, tapi masih bisa mundur dari Drian. Weh, Dikeluarkan langsung terkena kena. stun. Nggak mungkin dong Drian berani maju dong keadaan kayak begitu dong. Janganlah. Mengerikan sekali dong. Janganlah. Sama saja untuk mengantar nyawanya sendiri kalau tadi Drian ya. Ayo ambil aku gitu. Dan mereka gak boleh terlalu gegabah juga karena Iya. di sana ada Ruby. Iya. Yang dimana Ruby bisa narik semuanya. Gak cuma satu ya, bahkan Popol Kupal juga dengan hitungannya ada 2 hero di sana. Bisa membuat regen dari Ruby cepet. Karena untuk Purify juga cuma ada di Rasi ya. Drian, Boots dan juga cewek di sini nggak pakai Purify. Betul. Ngelihat Matt bisa nyongkel sebegitu mudahnya, bakalan lebih enak lagi untuk Rainbow nunjukin kombonya dengan Sanguine Constant. Cuman kalau kita lihat sekarang sudah mulai terkena Matt-nya. Ada stun yang lumayan besar tadi. Harus tumbang dari Matt-nya. Sakit banget lah itu Rhapsody doang loh tadi ya. Cuman masalah ya kalau 6 peluru dari Rhapsody keluar dan mentok semuanya ke badan. Kenyang. Kenyang Pak. Pas di Visum nih bingung ahli bedahnya Pak. Ini apa-apaan ini semuanya ya. Yes, dan Pada untuk- bonyok semua gini nih. Untuk Ruby segala jenis item untuk game life-nya udah jadi, ada Endless, ada Hustle juga. Oke, 4 orang sepertinya dari Bigetron Alpha kayaknya cukup memaksakan nih mau maju ke depan nih Om Ewa ya. Betul. Dan sementara kalau kita lihat Ripo-nya juga masih mencoba untuk mencari celah dulu untuk timnya. Cuman sakit Ripo, banget Ripo. damage-nya yang keluar dari seorang Rasi tadi keluar. Bisa mengeluarkan seorang Ki. Dan juga Ki-nya harus tumbang. Dari oh my god, ini udah chaos banget yang bisa keluar. Bener-bener sakit banget dari Onyx Esports. Sementara kalau kita lihat Matt, Rainbow dan juga Brass tidak bisa melakukan apa-apa. Harus di belakang. Sementara Lord jatuh ke tangan Onyx Esports. Oke, Lordnya pula untuk kali ini jatuh ke tangan Onyx Esports. Crossbow of Tongue yang begitu indah tadi kita lihat aja keluar dari One-One-nya. One-One yang memberikan damage yang begitu menyakitkan terhadap beberapa player. Belum lagi untuk Ripo, salah kalkulasi Om. Benar-benar salah, ini dia replay dia. sama Kinya, Om. Kinya penasaran gue tadi kenapa sih Kinya? Langsung Sakit di banget. little counter, Oh ada iya, crossbow of tank crossbow of juga. Dan itu ngebuat semuanya beralih ke Onyx langsung. Kehilangan momen juga Ripo tadi, Iya. namun di bagian tengah sekarang kita lihat aja udah mulai berkumpul pemain dari Onyx, tapi mereka merubah haluan dan sepertinya bagian bawah adalah target yang selanjutnya. Inner turretnya. Sapi Bun udah membuat sebuah perimeter. Siapa lo yang mau lewat? Ayo lewatin gua dulu, gua puterin, gua lethal counter. Jadi ini setengah lapangan basketnya ya. Sejauh ini Kupanya mulai dipanggil lagi daripada Kupanya hilang. Masa iya Popol yang ngadop lagi Pak? Nah, kalau nggak salah kan ngadop lagi lumayan lama lagi untuk ngerespon seorang Kupa. Cuman kalau kita lihat di top lane-nya, dari Lord-nya, mulai sedikit demi sedikit berjalan kaki menuju ke dalam inhibitor turret. Cuman ada yang kena stun, masih bisa dilempar sama seorang Ki untuk menyelamatkan dirinya seorang Ripo. Iya, tapi untuk Lord udah hilang di bagian tengah, inner turretnya udah berhasil diamankan juga harusnya sesaat lagi tanpa adanya gangguan. Ini deh satu gerobak UMKM yang sangat-sangat lucu. Lu lihat mapnya, lihat minimapnya itu ada berapa titik merah di sana? Lihat siapa yang mau keluar dari sana. Males ya? Males sih kalau gue. Itu di mana-mana tuh. Wow. Banyak sih ya. Tuh, injak aja semua bersih-bersih. Ayo, injak dulu. satu yuk. Yuk injak bagi-bagi. Ripo lah, bagi-bagi. Ripo lah. Dibalas dengan Lady Sunsin, terlihat sudah bagaimana posisi dari para player dari Onyx Esports. Walaupun
Ya tadi udah ada Purple Buff yang hampir aja jadi Montek Shocker ya Om ya. Montek Shocker. Hampir. Mountain Shocker kalau lagi normal. Oh, Iya. kalau jadi Terus dapat Kalau poin ada yang kena kayak tadi One tiba-tiba mau Montek recall tapi Shocker. kena Montek Shocker. Montek. Montek, Iya. oke. Ngambil nyawanya serang Wan ya. Ini terang banget sih kayak vision dari Onyx Esports. Mereka Buset. taruh Iya. trap di mana-mana. Makanya dibilang Benar. GPS tadi. Iya, GPS. Nyala semua emang. Udah di mana nyala nih. Iya. Trapnya nyala buat mereka. Semacam kayak pemandu aja, oke dari tim Igatan ada di sini, ya kan. Cuman kalau kita lihat sekarang, Ripo masih nyantai dulu, belum terlalu pede sebenarnya Iya. untuk maju karena mengingat dari Onyx Esports sendiri kekuatannya sudah berbeda lumayan jauh ya, 8.000 loh networknya Iya. berbeda. Sebenarnya ya kalau kita bicara soal kan trapnya bisa diinjak. Ya benar bisa, cuman ngeselin aja gitu kan. Iya. Lu masa Satu-satu seneng sih soalnya. injak trap gitu, terus Keren. live lu kurang 1 bar. Capek kalau Uranus yang nginjak nggak masalah lah Iya. gitu Nggak lah. masalah. Kalau yang pas nginjak Isansin Isun gitu. makanya. Iya, Jason Shin yang ngambil sih udah bete banget sih ya. Bete, Nurunin Pak. mobilitas juga soalnya. Mhm. Karena per sekian detik itu kalau misalkan dia nggak ngeluarin traceless untuk kabur dari lelenya seorang Selena sih, ya udah sih. Dari yang trapnya kecil tiba-tiba stun lama karena kena selele Selena. Betul. Oke, kembali fase permainan dan sekarang udah masuk ke menit 12, hampir aja menit 13. Iya. Belum ada kejadian-kejadian yang begitu mengerikan lagi. Tapi Yes. topnya berhasil dihancurin sama minion ya dari Gitaran Alpha sendiri, cuman Rasinya lagi-lagi agresif di depan. Dan kalau kita lihat Key-nya juga di pok pelan-pelan, Brazev paling depan. Ngapain Brazev depan, harus mundur dulu. Sakit banget. Rasi dilempar, masih bisa selamat dari Sanguin Closa. Oh my god, 1 kali bad impact hampir menghabiskan nyawanya Drian. Buset Ya, dah, untung aja oke. Selena yang masih bisa selamat loh. Langsung pulang tuh langsung. Aku trauma. Ini menarik ya dari Onyx juga kayak si cewek dengan warnanya gak ada shoes sama sekali. Sampai dengan detik ini dia nggak beli shoes full item. Apa itu sepatu gak usah sama sekali. Kita gak perlu bantu teman kita, yang penting teman kita yang bantu teman yang bantu kita gitu. Cuman jalannya gitu Pak. Ya jalannya pelan aja Apa gitu. itu Tapi- sepatu? Tapi sakit. Cuman ya intinya kalau dia udah ada shoes sekarang itu harus hati-hati banget dengan yang namanya Sanguin Claw. Tadi kita lihat Brian Perih banget Drian. yang harus jadi korban. Hampir aja tadi. Itu baru satu combo loh. Tapi ini dia Lord Camp by Leave it by by Mandiri. Mandiri. Oke, Lord sudah muncul. Sementara kalau kita lihat Onyx-nya berbebas ria, merdeka ria untuk mengepok seorang Lord. Cuman di belakang ada Key, Rainbow dan juga Matt yang standby untuk siapa tahu bisa mencuri mencuri Lord yang dimiliki oleh Onyx. Rasinya pede banget sendirian di bagian Eh, depan, eh, dilemparkan sebegitu aja. Ini dia peperangannya udah mulai pecah, udah ada habis Alaro dan terstun sudah Isansinnya. Siapakah akan menjadi korban di bagian belakang, tapi Cewek, ternyata cewek. untuk kali ini masih ada Winter Trencher. Rainbow-nya Rainbow. terspot di bagian belakang dan dia pun sudah mengeluarkan Winter Oh Trencher-nya my tadi. Gak bisa lagi menyelamatkan dirinya. 3 orang dari Bigton Alpha pun menjadi korban. Iya, dan inilah sepertinya Lord yang akan dimiliki oleh Onyx Esports. Tinggal menunggu waktu aja sampai Lordnya habis. Tapi kalau kita lihat Sansia, walaupun darahnya masih sedikit, tinggal sedikit, masih bisa untuk ngambil Lordnya ini. Ya ada cewek, masih ada Sans juga. Ini Masih. bakal aman banget buat Onyx Esports untuk nge-secure Lordnya. Cuma tadi bisa dibilang Onyx, mereka tim fight-nya bagus banget. Mereka langsung ngincar ke bagian belakang. Iya. Mereka nggak Iya. mau kebiarin Rainbow. Satu tadi yang aku notice, Matt-nya menggunakan I'm Offended tapi nggak terlalu efektif karena tadi hanya 1 orang doang yang terkena. Itu ya emang serbu, Iya. bagian belakang udah pada ngerti satu otak. Bingung. Apalagi Rasi kan maju. Maju, Rasi. Rasinya udah nganterin dirinya untuk dijektor gitu Betul, loh. betul. Dan dia nggak menggunakan purify-nya gitu. Emang santai aja dia udah berada di bagian tengah. Ya udah di saat orang menggebuk ke arah dia ada beberapa resource skill yang keluar. Teman-temannya hadir, belum lagi untuk Balmon. Boots-nya coba Betul, lihat Om. little Langsung ke counter-nya. bagian belakang muterin si Rainbow-nya. Rainbow-nya. Ayo mau ngapain sih? Kelihatan tadi little counternya udah kelihatan. Dan Iya. juga tadi ceweknya juga free hit gitu loh. Dia bisa bener-bener ngeluarin semua weakness point yang ada terus ngancurin di saat yang bersamaan dengan mudah. Dan Oke. akhirnya dapat key tadi. Drian, itu dia. Udah ada bisa arrow-nya dilemparkan Balmon mengawal kehadiran Lord di bagian atas. Lordnya akan segera memasuki best turret yang dimiliki oleh Bigatron Alpha di bagian Iya. bawah. Kupanya udah ngegigitin di area bitter turretnya. Sementara untuk cewek masih santai, basic attack dulu di bagian atas sudah mulai pecah. Sepertinya pertempuran belum ternyata. Belum. Ada enchanted talisman kali ini terlihat untuk Uranus. Inverter turretnya udah mulai pecah kah? Belum, ternyata masih bisa sedikit Sakit lagi. banget. Tapi ternyata Balmonnya udah nggak kuat. Drian harus mundur terlebih dahulu. Bransnya memberanikan diri dengan Traceless maju ke bagian depan. Tapi untuk kali ini ada satu Rhapsody yang arahnya berbeda. Tetapi Rasinya masih bisa selamat. Udah ada perimpek dari bagian belakang. Monster Kill masih didapatkan juga oleh Sansya. 1 peluru dari Granger yang begitu menyakitkan sekali. Iya, 1-1 untuk sekarang ya. Belum terjadi war lagi karena emang harus mundur dulu. Dari kedua belah tim sangat-sangat beresiko tadi. Karena melihat Matt dan juga Butch yang tumbang. Yang dimana mereka adalah 2 frontliner dari Bigatron Alpha dan juga Onyx
Onyx Esports. Ya dari Onyx mereka nggak boleh berbuat kesalahan yang terlalu kayak asal maju Iya. aja karena ada Sanguin tuh tadi kita lihat impactnya Sakit banget yang loh. sakit sekali bener Rainbow yang Satu- harus diwaspadai dan outpotion Iya. 3 borongan langsung ya outpotion ya. Satu kali hit dari Bad Impact tadi hampir banget sih tadi ngenumbangin seorang Rasi Betul. dan juga Pupanya. Yes, itu yang harus diwaspadai tapi ada 4 borongan tuh outpotion kalau gue lihat ya. Takut terlempar lagi mungkin. Cuman tadi emang momennya ada Ripo diselamatin sih. Dengan darahnya tinggal sedikit dengan ejektornya. Cuman ya jadi gimana ya? Mata dengan dua bilah. Apa sih sebutannya Pak belum? Apa? Mata apa? Pedang dengan dua apa? Dengan ini maksudnya Iya. di pedang bermata dua. Pedang bermata dua maksudnya. Iya, bisa. Kalau pedang bermata 3 Cyclops. Oh duh. Satu ya matanya. Satu kan ternyata. matanya Iya. Om. Gimana caranya 3? Mungkin 2 yang skillnya itu kali Pak yang muter-muter. Ya. Kalau 3 matanya Tigreal. Yang yang skinnya Valengard no. Oh itu Oh, 3 iya. ya. Kanan kirinya kan ada mata tuh. Ya kan ya? Iya betul. Kalau tidak salah. Enggak, Berarti masih bener dong. 4 bahkan dengan 2 Empat ya? matanya ya. Iya. Masih kelebihan 1. Sudah satu. Item di menit segini Om. Udah jadi harusnya semuanya. Iya, tapi Rubinya lumayan terhambat juga sih. Kalau kita lihat memang dia kayak begitu jadi Husklaw Endless Battle dia cuma cukup lama buat jadiin ke Queen Swing. Tapi kali ini dengan adanya Queen Swing juga ini bakal lebih menjamin untuk Matt bakal lebih sustain di bagian depan dan Onyx Esports karena tadi gagal mungkin untuk bisa mendapatkan satu inhibitor ini bakal harus lebih berhati-hati ekstra waspada jangan sampai keculik 1-1 karena mereka butuh. Ini mereka butuh banget untuk Lord yang ketiga. Yang penting kalau menurut aku dari Onyx Esports sendiri adalah hati-hati sama matnya. Sekalinya mat muter-muter Iya, I'm terus offended. dapetin. Iya, terus muter-muter banyak banget dapetin Onyx itu tinggal tugas seorang Rainbow untuk memasukkan damage yang sebegitu besarnya dari damage. Iya, Dari dari Onyx impact-nya. gitu. Dan dicicil dikit sama Iya. Counter Shocker. Iya, Udah selesai. wah itu sih. Itemnya Onyx coba lihat deh. Ada 2 Deadly Blade, 1 NOD. Respect banget ya. Ini udah respect banget. Ini regen SP-nya emang dipotong dari siapapun gitu loh. Iya, betul. Lu Atenanya ketemu 4, Pak. Wan-Wan dipotong. Iya, Lu ketemu sama si Popol Kupa dipotong. Lu Yes. ketemu sama Selena dipotong juga gitu loh. Ya itu one-nya dari menit pertama udah gak ada. nggak itu sepatu. Iya, Apa nggak itu kenal di sepatu? sama sepatu. Apa itu? Athena 4 biji. Wah ini Deadly Blade-nya mau dilanjutin ke si Halpen nggak ya? Harusnya ya. Bisa Karena, jadi karena kan? sayang slot juga sih kalau Iya. cuma itu Blade. Udah Mending udah dijadiin reset aja. juga. Mungkin duitnya juga udah terkumpul gitu loh. Betul. 60.000, 47.000. Iya cuman udah Lord sudah pop up lagi. Sekarang apakah dari Veteran Bravo bisa mengambil Lord yang ada atau dari Onyx sendiri yang akan mengambil Lord selanjutnya? Buset dah getokannya apa-apaan itu palanya Brans langsung puyeng vertigo migrain sebelah kanan. Hai ditampol sama kapak pink dari Lord tuh coba lihat tuh ya. Jatuh. Galak banget Lordnya kagak bisa dicolek dikit permarah baik ya. Namun untuk Ripo di bagian atas masih santuy aja. Hihi, hihi. Masih ada satu gerobak diputerin hingga akhirnya dia pun harus keluar dari inner turret tersebut. Iya masih bisa keluar dan kalau kita lihat sekarang Busya yang bertugas untuk menjagain top lane dan masih bisa terjaga. Cuman kalau kita lihat dari Onyxnya juga sudah mulai berkumpul di area Lordnya. Belum ada inisiasi tapi masih mau berhati-hati. Ya dari semakin late game sih ini BTR mereka semakin tenang, mereka punya Sicilian. Iya. Ya ini yang harus diwaspadai oleh Onyx Esports. Waduh, selamat lagi kan ya Ripo udah ganggu, udah mau potong-potong. Ini nih. Ini yang Ripo ngeselin sih, ini yang ngeselin. ngeselin. Ini bakal ganggu konsentrasi habis-habisan. Sementara itu untuk Rasinya masih bisa kabur, Oh, injektornya udah nggak oh. bisa lagi. Injektornya berhasil untuk mendapatkan karena Rasi langsung walaupun ada Immortal. Rasinya Ya, pergi ke arah manapun. alah. Tapi ternyata masuk ke dalam lingkaran dari Sanguin Claw-nya. Sementara cewek kali ini pun menjadi korban. Selanjutnya sudah ada 2 orang yang sekaligus langsung menghilang. Karena begitu apa jauh mengungguli dari Onyx Esports untuk saat ini. 3 hero yang dimiliki oleh Onyx Esports pun harus dipukul mundur. Mereka nggak bisa lagi memaksakan keadaan karena kalau sampai mereka tetap memaksakan keadaan ini bisa-bisa wipe out pun dilakukan lebih ke Tron Alpha. Iya karena sudah ada 2 hero yang tumbang dari Onyx Esports dan ini sudah menjadi kesempatan emas bagi Veteran Alpha untuk ngambil Lord yang ketiga dan tentu saja apakah kekuatan ini akan menjadi kekuatan terakhir Om Wawa? Ya BTR mereka bisa menang loh sekarang. Mereka udah punya kartu kuncinya, mereka udah Iya. jadi dari segi damage untuk Sicilian terutama dengan stack pasifnya dia. Matnya juga lebih sustain. Lihat Ripo-nya yang bahkan nggak perlu untuk join team fight tadi. Masih tetap dengan split push-nya. Nggak kemana-mana di top lane. Ini kayak bener-bener nge-distract pemain dari Onyx. Mereka harus nge-defend. Mereka nggak boleh cuman kirimin satu cuman buat ngusir mundur si Reyes. Nggak bisa. Heeh.
Sulit banget sih untuk mau ngejar Uranus dengan sendirian kayak begitu. Karena sekarang Ripo-nya coba lihat ya, itu full satu Rhapsody tadi kena semua. Tapi Ripo-nya, re-HP-nya udah langsung penuh lagi. Dikeluarkan Mountain Shocker di bagian tengah. Ini turretnya udah mulai tumbang, udah mulai pecah. Lordnya masuk dari bottom lane. Ini turretnya pun udah berhasil ditumbangkan. Lordnya udah mulai masuk ke dalam base turretnya. Udah mulai memberikan damage-nya. Udah ada satu bad impact di bagian belakang. Tapi Rainbow mengeluarkan Baptiste-nya. Sakit banget. Siapa beri ada dinamika dan semua akan langsung diberikan damage begitu menyakitkan. Sementara itu Balmoni untuk kali ini udah gak kuat lagi bertahan di bagian atas. Si Bestaretnya pun langsung dihancurkan begitu aja. Sementara untuk Bestaretnya akan menjadi objek utama yang dilakukan oleh Victor Alpha. Langsung aja Aimba Banditnya terkena langsung karena beberapa orang. Namun untuk kali ada Winter Treasure yang langsung dikeluarkan dari bagian belakang. Ada Rhapsody tapi Bestaretnya 2-1. Ini dia Bigatron Alpha. Oh my god. Tadi itu bener-bener bagus banget sih congkelannya tadi.